Bab 901, Penyembuhan Roh Kudus. Mu Ye sama bersemangatnya saat melihatnya. Dia bergegas ke Tang Wulin dan memberinya pelukan. Ini luar biasa. Saya berpikir bahwa murid terbaik Sekte Tubuh dalam 1000 tahun terbunuh bersama dengan orang lain, tetapi di sini Anda, aman dan sehat. Tentu, yang lain tahu Mu Ye, selain Yali dan Gu Yue telah kehilangan ingatannya. Mereka semua maju dan memberikan penghormatan. Baiklah, mari kita bicara lebih banyak di dalam. Rumah batu itu berpadu dengan sangat baik dengan gunung-gunung di sekitarnya sehingga bahkan akan diabaikan bahkan jika dilihat dari satelit. Setelah mereka memasuki rumah batu, mereka menemukan bahwa itu adalah dunianya sendiri. Rumah itu terhubung langsung ke pegunungan di bagian belakang, dan ada sebuah gua besar di dalamnya. Setidaknya ada selusin master jiwa dengan basis kultivasi yang tangguh di dalamnya. Itu jelas dari karakteristik luar mereka bahwa mereka semua penguasa jiwa dari Sekte Tubuh. Guru, bagaimana kabar paman tuanku sekarang? Tanya Tang Wulin. Mu Ye berkata, kondisinya masih stabil, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Orang yang menyerangnya adalah Tuan Roh Jahat yang dekat dengan barisan batas Douluo. Jika bukan karena 3 kata tuan pamanmu 3 kata baju perang, aku takut dia akan sangat membantu. Ayo, aku akan membawa kalian semua padanya. Petik 2. Tang Wulin menoleh ke arah Roh Kudus Douluo. Bibi Yali, kamu. Yali yang mengatakan kepada mereka untuk memanggilnya alih-alih menggunakan yang mulia. Yali mengangguk. Mu Ye menatapnya dengan mata tertuju pada wajahnya. Dia menghela nafas dalam hati tetapi tidak mengatakan apa-apa saat dia memimpin jalan di depan semua orang. Zhen Hua telah memulihkan diri di daerah bagian dalam dari kedalaman gunung. Dia berbaring dengan tenang di ranjang yang terbuat dari batu dan menutup matanya dengan erat. Wajahnya pucat, dan di permukaan kulitnya, aura kehijauan yang samar bisa terlihat. Itu membuat seluruh interior ruangan batu tampak suram. Mu Ye menurunkan suaranya dan berkata, ketika armor perang mencapai jajaran 4 kata, itu mencapai jumlah kecerdasan tertentu. Tidak berlebihan untuk menyebutnya tubuh kedua Tuan Jiwa. Kondisi Zhen Hua saat ini adalah bahwa armor perangnya memiliki melindungi organ vitalnya dan berhasil menghalangi invasi roh jahat. Namun, roh jahat ini terlalu kuat. Saya sudah mencoba banyak metode, hanya untuk itu hampir menginfeksi saya juga. Saya tidak punya pilihan selain menyerah. Dengan kekuatan armor tempur 4 kata, yang paling bisa dia lakukan adalah mempertahankan keseimbangan ini. Namun, tidak ada yang bisa yakin apa yang akan terjadi jika situasi ini berlarut-larut. Petik 2. Yali berjalan ke sisi tempat tidur Zhen Hua. Ketika dia melihat cahaya kehijauan di wajah Zhen Hua, matanya akhirnya memiliki kilau kehidupan di dalamnya. Cincin jiwa naik perlahan dari bawah kakinya. Dengan aura surgawinya yang secara bertahap mengintensifkan, atmosfer gelap di dalam gua segera bubar. Dengan melepaskan jiwa bela dirinya, tubuhnya sendiri tampaknya telah diperkuat. Wajahnya yang awalnya layu mendapatkan kembali keindahannya yang tiada taraf. Mu Ye, yang melihat dari samping, tidak bisa menahan perasaan kaget. Cincin jiwa Yali bersinar terang, dan dia memancarkan cahaya putih lembut dari tubuhnya. Cahaya menutupi tubuh Zhen Hua dan memasukinya seperti helai sutra. Di atasnya, pusaran putih bercahaya mulai terbentuk. Aura kehijauan yang melekat padanya tersedot seperti benang oleh tarikan pusaran putih. Tanpa suara, itu diliputi oleh cahaya putih dan lenyap. Raungan melengking terdengar. Itu terdengar persis seperti raungan kemarahan yang marah. Namun, di hadapan pusaran putih, tangisan hantu-hantu ini mulai melemah. Bola berwarna kehijauan secara berurutan disedot keluar dari tubuh Zhen Hua dan dihancurkan oleh pusaran. Kulit Zhen Hua mulai membaik. Mu Ye memandang perlakuan Yali terhadap Zhen Hua dengan takjub. Dia tidak bisa menahan perasaan sangat terguncang. Dia bisa mengatakan bahwa ini adalah Master Jiwa Hyper Douluo peringkat dari gelombang kejut aura Yali. Juga, Yali bukan Hyper Douluo biasa, tetapi sistem pemulihan Hyper Douluo. Apa artinya ini? Setidaknya, sejauh yang bisa diingatnya, dia belum pernah melihat sistem pemulihan jiwa Master seperti itu. Sudah sangat sulit bagi sistem pemulihan untuk mengolah ke peringkat judul Douluo, biarkan Hyper Douluo. Selain itu, jajaran cincin jiwa Yali tidak lemah sama sekali. 2 cincin jiwanya berwarna merah sedangkan yang lainnya hitam. Bahkan Mu Ye sendiri tidak bisa menandingi dia dalam hal peringkat cincin jiwanya. Orang ini pasti memiliki posisi tinggi di Akademi Shrek, kan?
Ketika bola lampu hijau terakhir tersedot keluar, tatapan Yali menjadi suram. Tubuhnya bersinar dengan lapisan cahaya keemasan. Pertama, sepasang sayap emas besar membentang di belakangnya. Tak lama kemudian, baju besi emas muncul dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya, benar-benar menyelimutinya. Cincin cahaya emas naik dari bawah kakinya. Di dalam cincin emas, banyak pola berbentuk bulu emas yang saling terkait. Setelah penampilannya, seolah-olah seluruh gua dicat emas. Kesuraman awal tidak terlihat. Pada saat yang sama, seluruh ruangan gua dipenuhi dengan aura surgawi. Nyanyian rohani bergema di seluruh gua. Itu tak terlukiskan menyenangkan untuk telinga. Semua orang yang hadir di sana merasa seolah-olah jiwa mereka sedang dimurnikan. Sebuah mahkota muncul di kepala Yali, dengan 3 malaikat kecil menari di atasnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan tongkat emas bersinar muncul di genggamannya. Auranya langsung dinaikkan ke tingkat di mana bahkan Mu Ye harus melihat dengan kagum. Armor perang 4 kata. Ini adalah pertama kalinya siapapun yang hadir di sana menyaksikan Roh Kudus Douluo melepaskan baju perang dan jiwa bela diri dengan kekuatan penuh. Meskipun auranya sangat kuat, itu tidak mendominasi atau menekan. Sebaliknya, itu membuat semua orang merasa seolah-olah jiwa mereka dimurnikan. Dia menunjuk tubuh Zhenhua dengan tongkat kerajaan. Segera, kulit Zhenhua berubah ungu. Kemudian, masa ungu ini mulai melonjak keluar seperti segerombolan lebah dan membentuk tengkorak ungu besar di udara. Itu meraung di Yali. Mata Yali bersinar dengan warna keemasan surgawi juga. Mereka dipenuhi dengan kedinginan dan kemarahan, Roh Kudus. Sinar cahaya keemasan menyilaukan keluar dari ujung tongkatnya. Tengkorak ungu bersinar terang dengan cahaya ungu, tetapi hanya bertahan sebentar. Itu dihancurkan oleh cahaya suci itu dan dimurnikan. Namun, pikiran jahat juga menggema melalui gua, Roh Kudus tidak mati. Cahaya keemasan redup dan Yali menarik baju tempur pertempuran 4 kata ke tubuhnya. Auranya yang kuat lenyap, tetapi anehnya, rambut putih keabu-abuannya berubah hitam lagi. Penampilannya juga dikembalikan ke kecantikan mereka yang sempurna. Energi hidupnya, yang telah dia keluarkan sebelum ini, tampaknya telah diisi kembali setelah jiwa bela dirinya dilepaskan. Sebenarnya, pada peringkat Yali, ketika dia menggunakan armor perang 4 kata, basis budidayanya bisa mencapai peringkat limit Douluo. Dengan basis kultivasinya, tidak mudah bahkan jika dia ingin mati, apalagi hanya menghabiskan energi hidupnya. Kulit Zhenhua sudah kembali normal karena warnanya perlahan kembali padanya. Semua jejak kesuraman telah lenyap. Mu Ye menatap Yali dengan kaget. Kemudian, dia memandang Zhenhua sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, "Terima kasih, Yang Mulia." Yali hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berjalan ke samping. Tatapannya kembali terlihat tidak bernyawa, dan dia menyerupai orang mati yang berjalan sekali lagi. Tepat ketika Tang Wulin dan yang lainnya merasa bahwa Zhenhua membutuhkan lebih banyak waktu sebelum dia pulih, pengrajin surgawi yang berbaring di ranjang batu menghela nafas panjang dan perlahan membuka matanya. Tidak dapat dipungkiri bahwa Roh Kudus Douluo adalah yang terbaik di dunia dalam hal penyembuhan. Zhenhua duduk. Dia memandang dirinya sendiri, lalu memandang Tang Wulin dan Mu Ye di sampingnya. Dia berkata dengan heran, "Aku baik-baik saja." Roh jahat itu. Dia setengah kalimat ketika dia melihat Roh Kudus Douluo berdiri di samping. Dia buru-buru turun dari tempat tidur dan berkata dengan hormat, "Yang Mulia Roh Kudus." Yali meliriknya dan sedikit mengangguk tanpa mengatakan apapun. Zhenhua menenangkan emosinya. Dia tahu tanpa keraguan bahwa itu berkat dia bahwa dia bisa keluar dari ini tanpa cedera. Namun, dia juga bisa tahu dari tatapan Yali bahwa dia telah mengalami pukulan yang mengerikan. Bab 902, Analisis Pengrajin Suci. Tang Wulin mengambil inisiatif untuk berjalan ke depan. Setelah memberi hormat kepada Zhenhua, dia menceritakan kembali peristiwa pada hari ketika Akademi Shrek diserang. Saat Mu Ye dan Zhenhua mendengarkan ceritanya, ekspresi mereka berubah semakin suram. Hanya Tang Wulin dan yang lainnya yang berdiri di depan mereka sekarang yang tahu detail tentang apa yang terjadi ketika kota Shrek dihancurkan. Sebelum amunisi jiwa tetap God Killer Rank, semuanya jatuh. Bahkan pohon emas Akademi Shrek, yang diandalkannya untuk perlindungannya sendiri, telah sepenuhnya menghilang. Suasana di dalam gua terasa mencekik. Zhenhua memandang Tang Wulin, "Wulin, apa rencanamu?" Tang Wulin menurunkan suaranya, "Aku akan mengamati bagaimana hal-hal berkembang terlebih dahulu."
Aku akan menunggu sampai situasi di benua itu stabil sebelum kita memikirkan cara untuk perlahan membangun kembali Shrek. Sebelum hal lain, kita harus terlebih dahulu mengangkat diri kita ke jajaran Master Baju Perang Pertempuran Dua Kata. Paman Master, Guru, apakah Anda tahu di mana kita dapat menemukan harta surga dan bumi yang disebut Velvet Skyreach Chrysanthemum? Bibi Yali mengatakan bahwa hal ini dapat membantu Gu Yue mendapatkan kembali ingatannya. Petik 2. Tanpa ragu, Master Sekte Tubuh Sekte dan pengrajin surgawi yang berpengetahuan luas. Itu sebabnya Tang Wulin bertanya kepada mereka tentang hal ini dengan tergesa-gesa. Mu Ye mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya sedikit. Aku sudah mendengarnya, tapi aku belum pernah melihatnya. Zhen Hua berkata, aku hanya mendengarnya juga. Krisan Skyreach Velvet ini sangat menguntungkan para ahli jiwa yang mengembangkan teknik tubuh. Saya pikir ada tempat yang pasti memilikinya. Banyak harta surga dan bumi paling langka, dapat ditemukan di sana, terutama sistem pabrik. Petik 2. Tang Wulin sangat gembira. Di mana tempat ini? Zhen Hua berkata, lokasi rahasia Sekte Tang. Apakah kamu masih ingat Tang Sekte Ichevire yang diberikan Dou Luo Asmara kepadamu? Segel itu adalah izin untuk tempat itu. Tapi kamu harus terlebih dahulu menghubungi para petinggi di Sekte Tang. Ketika Tang Sekte disebutkan, tatapan Tang Wulin segera menjadi gelap. Markas besar Tang Sekte juga menderita pukulan yang menghancurkan. Jangan marah sekarang. Sekte Tang dan Shrek berbeda. Segala sesuatu yang dimiliki Akademi Shrek ada di kota Shrek. Ketika kota Shrek dihancurkan, itu sama dengan menghancurkan pilar paling vital Shrek. Tapi Sekte Tang berbeda. Meskipun sejumlah besar elit Tang Sekte berkumpul di markas, yang penting adalah bahwa hanya sumber daya yang dihancurkan, dan bukan orang-orang. Dari apa yang saya tahu, Dou Luo Asmara dan Dou Luo tak berperasaan tidak ada di dalam markas besar pada saat itu. Kalau tidak, mereka mungkin hanya mencegah kehancuran yang disebabkan oleh dua amunisi jiwaku tetap peringkat God Killer jika mereka berdua bekerja sama dengan Atlas Dou Luo. Bahkan jika mereka tidak bisa, kerusakannya tidak akan begitu parah. Petik 2. Ketika dia mendengar ini, mata Tang Wulin menyala. Jika Sekte Tang dapat mempertahankan kekuatan mereka sampai batas tertentu, maka tentu akan sangat membantu bagi mereka dalam misi mereka untuk membangun kembali Shrek di masa depan. Mereka akan terlalu lemah untuk melakukan apapun jika tugas raksasa diserahkan kepada 8 atau 9 dari mereka. Zhen Hua menyipitkan matanya sedikit. Dia merenung sejenak dan berkata, tidak ada yang menduga serangan mendadak dari kultus Roh Kudus ini. Kami sama sekali tidak tahu bahwa kultus Roh Kudus memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Namun, mereka mungkin telah benar-benar mengekspos diri mereka dengan ini. Meskipun mereka menghancurkan Shrek City, mereka juga menderita kerugian yang sangat besar. Aku tahu tentang amunisi jiwa tetap dengan peringkat God Killer dengan sangat baik. 3 God Killer disegel begitu mereka dibuat. Bukan hanya karena kekuatan penghancur mereka terlalu besar, itu juga karena terlalu sulit untuk aktifkan mereka. Sejumlah besar energi diperlukan. Sederhananya, jumlah energi yang dibutuhkan untuk menyalakan seluruh kota Shrek hampir tidak dapat mengaktifkan 3 amunisi jiwa tetap ini. Itulah sebabnya, pemujaan Roh Kudus pasti telah mengambil kerugian besar juga dari serangan mendadak yang mereka luncurkan. Satu-satunya hal adalah aku tidak tahu metode apa yang mereka gunakan untuk mengaktifkannya. Petik 2. Seperti sekarang, semuanya benar-benar kacau di luar, tetapi pemerintah federal harus bisa menstabilkannya dalam beberapa waktu. Ketika titik itu datang, kita harus mengamati siapa yang paling diuntungkan dari insiden ini. Mereka kemungkinan besar terkait dengan pemujaan Roh Kudus. Kalian semua masih sangat muda, dan masa muda berarti harapan, meskipun Tuan Jiwa, termasuk Tuan Jiwa Pertempuran, tidak dianggap tinggi dibandingkan dengan masa lalu, karena kemajuan pesat teknologi jiwa. Namun, saya harus memberitahu Anda semua ini, jangan pernah kehilangan kepercayaan pada diri Anda karena amunisi jiwa tetap peringkat God Killer ini. Sebenarnya, seorang Master Baju Zirah Pertempuran 4 peringkat limit Dou Luo tidak akan kalah dengan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Dengan sumber daya benua saat ini, tidak mungkin bagi Federasi untuk mengembangkan senjata dengan peringkat seperti itu. Holy Spirit Cult mungkin bahkan telah mempersiapkan selama 1000 tahun untuk serangan ini. Itu sebabnya, tidak peduli apa, sangat penting bahwa kalian semua bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanmu. Jadi, saya pikir itu adalah keputusan yang paling cocok untuk kalian semua untuk meningkatkan dirimu ke pangkat Master Baju Perang Pertempuran Dua Kata.
Meski begitu, kalian semua juga harus mencari jalan untuk masa depanmu sendiri. Shrek benar-benar hancur, dan itu tidak akan mudah untuk membangunnya kembali. Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan kekuatan individu. Aku akan membutuhkan kekuatan yang cukup kuat. Bahkan jika Sekte Tang utuh, tidak mungkin untuk memiliki kekuatan yang cukup untuk mendukung kalian dalam menyelesaikan masalah ini. Itu karena Shrek terlalu kuat, begitu kuat sehingga seluruh federasi harus takut kali ini. Ketika Roh Kudus memusnahkan kota Shrek, itu juga menghancurkan banyak ahli. Mungkin saja ada tanda-tanda bahwa federasi membantu mereka dari bayang-bayang. Oleh karena itu, jika kalian ingin membangun kembali Shrek, maka Anda harus memiliki pengaruh yang cukup di dalam federasi. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, Zhen Hua terdiam. Dengan suara penuh pemikiran, Tang Wulin bertanya, "Paman Tuan, apa yang Anda rekomendasikan agar kita lakukan?" Zhen Hua berkata tanpa ragu, "Daftarkan. Jika saya ingat dengan benar, itu adalah tujuan Anda untuk bergabung dengan militer setelah Anda lulus dari akademi. Ini adalah pilihan yang sangat cocok. Militer tidak tergantung pada dunia politik. Meskipun juga dibagi menjadi banyak faksi, faksi-faksi ini relatif otonom. Dalam keadaan seperti itu, yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan kontrol atas sumber daya militer yang cukup dan naik pangkat. Di masa depan, hanya akan mungkin bagi kalian untuk membangun kembali Shrek ketika Anda memiliki kekuatan bela diri yang cukup besar." Petik 2. Ye Xinglan berkata dengan cemberut, "Yang mulia, kami memiliki begitu banyak senior yang lulus dari Akademi Shrek dan telah menempatkan diri mereka di posisi kepemimpinan di seluruh benua. Tidak bisakah mereka melangkah maju ketika kita akan membangun kembali Shrek?" Zhen Hua berkata dengan datar, "Nak, jangan naif. Kamu tidak salah mengatakan bahwa Akademi Shrek memiliki murid di mana-mana. Jika ada panggilan keras, aku yakin banyak yang akan menjawab. Namun, itu adalah ketika Shrek Academy masih ada. Hanya kemudian itu akan memiliki efek yang sangat besar. Ini juga alasan sebenarnya mengapa Shrek kuat, tetapi Shrek tidak lagi sekarang. Orang-orang Shrek telah kehilangan inti mereka. Kemudian, ketika kalian memanggil untuk mengumpulkan, berapa banyak orang yang menurut Anda bisa dikerahkan? Seseorang pasti akan dinodai oleh masyarakat begitu dia menjadi bagian darinya. Mereka juga akan memikul lebih banyak tanggung jawab di pundak mereka. Mereka akan memiliki keluarga dan ikatan. Kemudian, dalam keadaan seperti itu, berapa banyak dari mereka yang benar-benar akan menghadapi kematian tanpa cacat dan menemani kalian membangun kembali Shrek bersama? Melihatnya dari sudut pandang lain, meskipun kamu semua adalah anak muda yang sangat berbakat, pernahkah kamu mempertimbangkan fakta bahwa basis kultivasi kamu hanya pada jajaran Raja Roh dan Kaisar Jiwa? Siapa yang tahu berapa banyak seniormu yang memiliki basis kultivasi yang lebih unggul dari Anda? Kualifikasi apa yang Anda harus panggil mereka? Apa yang memberi Anda hak untuk mewakili Shrek? Tidak pernah cukup hanya mengandalkan kata-kata dari Shrek Seven Monsters saat ini kecuali jika hari itu tiba di mana Anda semua dapat menjadi tuan baju perang 4 kata dan memiliki kekuatan yang dapat mengejutkan massa. Hanya dengan begitu hal itu mungkin terjadi. Anda harus ingat, untuk membangun kembali Shrek, Anda tidak boleh kekurangan kekuatan dan kekuatan. Bab 903, rencananya. Kata-kata Zhen Hua terdengar tegas, kuat, nyaring dan tegas. Seolah-olah kata-katanya penuh dengan kebijaksanaan yang mencerahkan Tang Wulin dan teman-temannya. Ya, seperti yang dikatakan Tang Wulin, mereka hanya bisa bergantung pada diri mereka sendiri saat ini. Di sisi lain, mereka masih jauh dari cukup kuat untuk memulihkan dan membangun kembali Shrek. Hanya ada satu alasan dan itu karena mereka terlalu lemah. Aku mengerti. Ye Xinglan mengangguk dengan keras. Kalian semua tidak boleh masuk militer dengan nama asli kamu. Aku akan memikirkan sesuatu tentang identitas kamu. Aku percaya kalian semua telah belajar keterampilan rias. Kamu semua akan membutuhkan persona baru. Kamu akan menggunakan identitas baru kamu untuk berjalan di masyarakat saat Anda sedang membangun kekuatan Anda. Petik 2. Zhen Hua berbicara dengan ekspresi serius. Mungkin seseorang terlihat baik untuk memulai masalah karena dunia telah damai terlalu lama. Kalian semua bukan hanya harapan Shrek tetapi juga harapan untuk masa depan benua Douluo. Jika prediksi saya benar, fraksi Hawk akan menggunakan penghancuran kota Shrek untuk mengadvokasi perang. Mereka akan menggunakan dalih berperang melawan teroris untuk memperluas angkatan bersenjata dan peralatan militer. Selalu ada orang yang tujuannya adalah penyatuan seluruh Douluo Star.
Aku takut perang akan segera terjadi. Tidak hanya secara internal tetapi, sangat mungkin, secara eksternal juga. Tentu saja, ini hanya dugaan saja sekarang. Kita masih perlu memantau situasi untuk mencari tahu kemana ini mengarah. Petik 2. Mu Ye berbicara, bagaimana denganmu? Apakah kamu akan kembali? Zhen Hua tersenyum pahit dan berbicara, saya tidak tahu, tapi saya tidak bisa kembali sekarang. Saya hanya akan berakhir sebagai target jika saya kembali terlalu cepat, tanpa kekuatan dan dukungan Akademi Shrek dari Tang Sek Markas. Tang Wulin berbicara, Paman Master, Guru Mu Chen sekarang berada di markas asosiasi Blacksmith di Heaven Dou City sekarang. Dia mengatakan bahwa dia mengendalikan situasi seperti sekarang. Mata Zhen Hua cerah. Mu Chen ada di sana. Itu luar biasa dan membuat kembalinya aku bahkan lebih tidak perlu. Lebih baik tetap berada dalam bayang-bayang daripada di bawah cahaya. Aku tidak berharap bahwa pengaturan asosiasi akan berguna sekarang. Wulin, kalian semua akan tetap tinggal di sini dan bekerja pada baju perang pertempuran 2 kata Anda terlebih dahulu. Saya akan memberikan panduan tentang membuat baju perang untuk Anda semua. Ketika Anda selesai membuat baju besi Anda, saya akan menghubungi Tang Sekte untuk membantu menyembuhkan kecil Anda pacar. Setelah perawatannya selesai, kalian semua harus mendaftar di militer. Petik 2. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan segar dan termotivasi ketika pikirannya diluruskan. Dia harus melanjutkan dengan hati-hati dan yakin bahwa setiap langkah yang diambilnya pasti berkaki panjang mengingat situasi saat ini. Tang Wulin dan teman-temannya tetap tinggal dan mulai menempa baju perang mereka sekali lagi di bawah bimbingan Zhen Hua. Zhen Hua hanya memberikan beberapa pendapat terarah, tetapi operasi spesifik semua dilakukan sendiri. Dalam membuat baju perang pertempuran 2 kata, pertama-tama mereka perlu meninggikan semua logam armors mereka menjadi logam yang ditempa jiwa sebelum menambahkan sayap, diikuti dengan menuliskan sirkuit nanti. Di sisi lain, bagian tersulit dari keseluruhan proses tidak terletak pada prasasti rangkaian akhir. Baik Yuanen Yehui dan Ye Xinglan bisa menyelesaikan tugas itu dengan mudah. Mereka memiliki kekuatan jiwa yang memadai untuk menyelesaikan prasasti sirkuit dengan basis kultivasi jiwa kaisar mereka. Proses penempaan adalah yang paling sulit dari semuanya. Lebih tepatnya, rencana yang dibuat Tang Wulin sebelumnya untuk menggunakan paduan roh dalam baju perang 1 kata mereka telah memberi lebih banyak tekanan pada dirinya sendiri. Armor perang 1 kata yang terbuat dari paduan roh bisa mengurangi penggunaan sumber daya dalam skala besar. Tidak perlu menyia-nyiakan bahan yang dibutuhkan untuk membuat armor pertempuran 1 kata karena itu dapat digunakan lagi untuk armor pertempuran 2 kata. Kesulitan prasasti rangkaian inti akan berkurang sedemikian rupa sehingga mereka hanya perlu sedikit menambah kompleksitas dan fitur khusus dari rangkaian. Namun proses penempaan untuk metode ini bahkan lebih sulit daripada membuat armor pertempuran 2 kata secara langsung. Pertama, Tang Wulin tidak mampu melakukan kesalahan karena kegagalan bukanlah suatu pilihan. Dia harus berhasil pada upaya pertama tanpa memiliki kesempatan untuk diadili. Selain itu, dia perlu memastikan bahwa dia tidak mempengaruhi sirkuit inti asli saat dia memalsukan, sementara secara bersamaan dia perlu memadukan menempa logam baru. Dia tidak benar-benar yakin bahwa dia bisa menyelesaikan tugas seperti itu ketika dia adalah pandai besi peringkat 6. Namun, sekarang situasinya berbeda. Dia sudah menjadi Saint Craftsman. Saint Craftsman termuda dalam sejarah seluruh benua Douluo. Palu ganda Tang Wulin mengetuk baju besi emas di depannya. Aroma aura lembut secara alami terpancar dari tubuh Tang Wulin dengan setiap ketukan yang dibuatnya. Aura ini, yang untuk menyesuaikan armor perang di bawah palu tempa dengan sempurna, tidak hanya berasal dari fluktuasi kekuatan jiwanya tetapi juga fluktuasi esensi darahnya dan bahkan dukungan dari kekuatan spiritualnya yang masif. Sepasang palu tempa di tangan Tang Wulin sangat berbeda dari sebelumnya. Palu logam berat asli yang ditempa roh telah berubah menjadi palu logam berat yang ditempa jiwa sekarang. Perbedaan antara penempaan jiwa dan penempaan roh adalah bahwa penempaan jiwa tidak hanya memberikan kehidupan tetapi kecerdasan pada logam. Logam yang dipenuhi kecerdasan bisa berempati dengan tuannya. Dengan demikian, suara yang dibuat oleh pasangan palu logam berat yang ditempa jiwa setiap kali mereka mengetuk melawan armor perang berbeda. Itu akan sedikit terdistorsi, sesuai dengan niat Tang Wulin untuk menghindari pola yang rumit, dengan akurasi sedemikian rupa sehingga ia tidak mengubah pergoresan asli dan juga meningkatkan kekuatannya sesuai kebutuhan. Satu ketukan dari palu itu sama dengan efek puluhan ketukan di masa lalu.
Ini adalah manfaat dari penempaan jiwa, dan Tang Wulin dapat melakukan kontrol yang lebih tepat dan sangat mengurangi kemungkinan kegagalan. Penempaan armor pertempuran dua kata membutuhkan logamnya untuk ditinggikan menjadi logam yang ditempa jiwa dan juga penambahan jenis logam lain untuk mencapai paduan yang lebih kuat. Hanya Saint Craftsman yang mampu menyelesaikan semua ini dengan sempurna. Sisa kelompok berdiri di dekatnya ketika mereka memandangnya termasuk pengrajin suci Zhenhua, yang tidak tertandingi pada masanya. Peningkatan Tang Wulin ke Saint Craftsman dilakukan di bawah bimbingan Zhenhua, tetapi bahkan ia bisa melihat seni penempaan Tang Wulin. Ini adalah puncak pelatihan yang diterima Tang Wulin dari Mu Ye. Bertahun-tahun akumulasi pengalaman akhirnya memungkinkan dia mengendalikan kekuatannya yang tak terduga. Kontrol diri Tang Wulin sudah jauh lebih besar dari sebelumnya, dan ini dikombinasikan dengan penempaan memungkinkannya untuk menstabilkan level Saint Craftsman-nya dalam beberapa bulan singkat. Meskipun ia masih tidak mampu bersaing dengan pengalaman mendalam Mu Chen sebagai Saint Craftsman, tapi itu sudah sangat mudah baginya untuk menyelesaikan proses penempaan baju tempur pertempuran dua kata. Di sisi lain, ketika mereka menyaksikan Tang Wulin, anggota Shrek Seven Monsters lainnya merasa bahwa penempaannya sekarang jelas jauh lebih santai dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dia tampak kurang suram, namun setiap ketukan yang dia buat menghasilkan suara merdu yang mirip dengan irama musik. Ketukan keras dari masa lalu tidak lagi terdengar. Proses penempaannya yang menakjubkan membuat mereka merasa nyaman, seolah-olah jiwa mereka terangkat bersamaan dengan ketukan lembut palu-palu miliknya. Su Lizhi adalah yang pertama duduk bersila. Dia merasa tercerahkan setelah mendengarkan suara tempaan Tang Wulin. Teman-temannya duduk berturut-turut dan memasuki kondisi meditasi dengan tenang juga. Hanya Gu Yue yang tetap menatap Tang Wulin dengan matanya yang besar, tanpa berkedip. Dia memiringkan kepalanya sesekali, tampak bingung seolah sedang memikirkan sesuatu. Tang Wulin pertama kali mulai menempa baju perangnya sendiri. Ini bukan karena keegoisan tetapi karena dia tidak benar-benar percaya diri pada kemampuannya untuk meningkatkan armor pertempuran pertama kali. Dia tidak pernah bisa membiarkan dirinya bereksperimen dengan baju perang temannya. Selain itu, dia paling akrab dengan baju besinya sendiri. Pada kenyataannya, setelah dia mulai memalsukan penempaan, dia memasuki kondisi yang membuat prosesnya tampak seperti itu. Dia pertama kali menyelesaikan penempaan cakar naga emas kanannya. Cakar naga emas sekarang tampaknya sedikit lebih tebal dan lebih berat dibandingkan dengan itu dari armor pertempuran satu kata. Pola di atasnya terukir lebih dalam sementara seluruh cakar sedikit lebih besar juga. Ada lebih banyak ruang yang tersisa baginya untuk melakukan inskripsi sirkuit jiwa nanti. Warna asli emas muda dari baju perangnya menjadi lebih dalam setelah menyatu dengan jenis ketiga logam langka. Itu memancarkan pesona yang menyenangkan ketika logam mulai mekar dengan vitalitas setelah ditingkatkan dari 1000 halus ke Tang Wulin yang dipalsukan dengan semangat bahkan bisa merasakan apa yang tampak seperti pori-pori pada logam yang berubah saat ia bernapas. Dia awalnya berencana untuk menambahkan 2 jenis logam langka untuk memadukan armor tempur dua kata miliknya. Namun, ia akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya dan hanya menambahkan 1 jenis logam langka atas saran Zhenhua. Zhenhua menyarankan Tang Wulin untuk melakukannya karena tingkat penempaan Tang Wulin meningkat terlalu cepat, jadi dia mungkin akan mencapai semacam terobosan segera. Armor perang dua kata adalah inisiasi sebenarnya dari armor perang. Tang Wulin sudah menjadi Saint Craftsman, jadi dia mampu menggabungkan 2 jenis logam, tapi dia baru saja mencapai peringkat seperti itu. Sekering terlalu banyak jenis logam akan sangat menguji tingkat keahliannya saat ini. Untuk memastikan bahwa baju perang mereka akan sempurna di masa depan, Tang Wulin hanya bisa menambahkan 1 jenis logam untuk menempa untuk mencapai kesempurnaan. Bagaimanapun, mereka masih perlu memalsukan armor pertempuran 3 kata dan 4 kata. Akan lebih baik jika dia bisa menempa dengan kepercayaan penuh saat itu. Bab 904, Kekhawatiran Sensing. Dalam keadaan normal, 1 set baju tempur pertempuran dua kata hanya akan membutuhkan logam yang ditempa roh. Oleh karena itu jarang sebagai tanduk unikon bagi Master Armor tempur untuk menggunakan armor pertempuran dua kata alloy, apalagi 3 jenis alloy. Armor perang dua kata adalah peningkatan besar-besaran dari armor pertempuran satu kata, sehingga fungsi alloy secara bertahap akan terungkap. Itu sudah cukup untuk basis budidaya mereka saat ini. Tang Wulin selesai menempa sepotong baju perang, diikuti oleh Ye Xinglan membawanya ke ruang anekoik lain untuk menyelesaikan produksinya. Tang Wulin, sebagai Saint Craftsman, menjadi lebih terampil dengan berlalunya waktu.
Tugas mengangkat armor pertempuran itu berarti baginya. Untuk memastikan hasil yang sempurna, ia harus mencurahkan seluruh perhatiannya selama menempa. Meskipun ia melakukan penempaan dengan mudah, keterampilan penempaannya yang telah selesai memungkinkannya untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang wilayah penempaannya sekarang. Dunia di luar berada dalam pergolakan besar, namun hanya ada sekelompok pemuda yang mengangkat diri mereka dengan kekuatan penuh di dalam gunung ini. Dalam minggu, ini adalah ibu kota provinsi Federasi Douluo dan dulunya kota terbesar kedua di benua yang didahului oleh kota Shrek. Saat ini, itu adalah kota terbesar di benua itu setelah kota Shrek dihancurkan. Suasana minggu tegang akhir-akhir ini. Tidak ada cara untuk menyembunyikan insiden kota Shrek dihancurkan oleh warganya. Master jiwa jahat membenci Akademi Shrek karena menindas mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan juga Tang Sekte yang telah terus-menerus mengirimkan pejuang pertempuran jiwa pertempuran untuk menghilangkan penguasa jiwa jahat di benua. Bagaimana dengan tempat yang berada di peringkat ketiga di antara tempat yang paling menjijikkan? Itu tidak lain adalah ibu kota benua Douluo, kota Mingdu. Banyak warga memilih untuk pindah ke desa-desa dan kota-kota kecil setelah serangan teroris karena mereka memperhatikan keselamatan mereka. Pada saat yang sama, mereka khawatir tentang situasi politik. Parlemen Federasi mengumumkan pembubarannya, sehingga pemerintah berada dalam situasi disfungsional. Berikutnya adalah perombakan parlemen, sementara pencarian besar-besaran dan pembalasan terhadap serangan teroris Tuan Roh Jahat belum pernah terjadi sebelumnya. Kultus Roh Kudus tampaknya telah meramalkan kemungkinan pembalasan. Setelah serangan teroris, tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Dengan demikian, terlepas dari pengabdian penuh tentara Federasi untuk pencarian, mereka tidak dapat menemukan apapun. Perombakan parlemen akhirnya selesai setelah 3 bulan. Fraksi elang yang menganjurkan perang menduduki posisi mengendalikan. Wargat Hall mengamankan 7 kursi di parlemen federal sementara kursi militer bertambah sepertiganya. Setelah perombakan parlemen selesai, banyak keputusan pemerintah diadopsi untuk menegakkan kebijakan yang tidak meredakan terhadap pemujaan Roh Kudus. Siapapun memiliki wewenang untuk membunuh tuan-tuan roh jahat saat melihatnya. Orang tersebut akan sangat dihargai oleh Federasi setelah pembunuhan diverifikasi, sementara mereka yang memberikan informasi kepada Federasi akan dihargai juga. Secara bersamaan, Parlemen memutuskan untuk memperpanjang keterlibatan Wargat Hall sambil memperluas pasukan militer untuk melakukan serangkaian operasi lanjutan yang ditargetkan pada Holy Spirit Cult. Namun, tugas yang paling penting adalah memastikan perdamaian di antara rakyat. Parlemen Federal memberi wewenang kepada tentara untuk memasang peralatan deteksi paling canggih di semua kota besar dan melakukan pemindaian menyeluruh terhadap setiap kota sehingga setiap potensi ancaman akan dinetralkan. Dengan adanya beberapa langkah keamanan, situasi Douluo kontinen berangsur-angsur stabil setelah ledakan bencana di kota Shrek 6 bulan lalu. Hanya sebuah kawah besar yang tersisa di tempat yang dulunya adalah kota Shrek. Yang mengejutkan kebanyakan orang adalah bahwa respons Tang Sek terhadap ledakan itu suam-suam kuku. Bahkan, sisa perusahaan Tang Sekte di kota-kota besar ditutup secara berurutan. Era Dazzling era Tang Sek Technology Company yang dikelola langsung oleh Tang Sek ditutup sepenuhnya. Semuanya menjadi sunyi. Sekte yang dulunya paling kuat di benua itu tampaknya merana setelah pukulan hebat dari ledakan. Yang pasti, itu adalah situasi yang tidak diinginkan kebanyakan orang. Ada beberapa lulusan Shrek Academy yang dengan tegas menyuarakan pandangan mereka tentang pembalasan dan pembangunan kembali akademi. Beberapa orang juga mengusulkan ke Parlemen Federal yang baru untuk membangun kembali kota Shrek. Namun, tidak ada rencana seperti itu saat ini, karena mereka tidak dapat mengelola masalah ini dalam waktu singkat. Wilayah yang seharusnya menjadi kota Shrek tetap menjadi lubang kawah besar. Kakak, apakah kamu berpikir bahwa Federasi akan membangun kembali Akademi Shrek? Sen Xing bertanya kepada saudari peringkat 2 bintangnya yang berdiri di sisinya. Sen Yue didorong ke panggung depan oleh militer untuk menjadi salah satu perwira militer penting dan penting dari fraksi muda. Dia juga memenuhi syarat sebagai anggota parlemen setelah pemilihan ulang. Sementara itu, dia dipindahkan kembali ke militer untuk memegang posisi penting. Sen Yue mengerutkan kening. Akan sulit untuk melakukannya. Selain itu, apa yang akan terjadi bahkan jika Akademi Shrek dibangun kembali? Yayasan Shrek hilang, Paviliun Dewa Laut juga hilang. Bahkan jika Akademi Shrek dibangun kembali, itu tidak akan menjadi yang teratas akademi di benua lagi seperti pada awalnya. Petik 2.
Meskipun Letnan Jenderal ini berasal dari Akademi Master Sun Moon Soul yang dianggap saingan Akademi Shrek, dia masih berduka atas kehilangannya ketika dia mengetahui bahwa Akademi Top di benua itu dilenyapkan. Dalam arti tertentu, kota Shrek adalah salah satu ikon demokrasi di Douluo kontinen. Lokasi yang independen dan netral seperti itu menyulitkan pemerintah. Namun demikian, ia berperan penting yang melindungi hak-hak demokratis rakyat jelata dan banyak kelompok lainnya. Kontrol pemerintah federal atas benua itu tidak diragukan lagi akan lebih mudah sekarang setelah Shrek pergi. Namun, sistem check and balance yang lemah tidak akan sehat untuk pengembangan jangka panjang benua itu. Shen Yue bukan dari fraksi elang militer, tapi dia berasal dari fraksi DOF yang menganjurkan membela benua terhadap yang lain. Serangan teroris yang belum pernah terjadi sebelumnya membawa fraksi Hawk ke kekuasaan dalam skala besar. Namun, fraksi DOF juga berhasil memanfaatkan situasi dengan mengakuisisi beberapa wilayah di mana ia dikerahkan oleh fraksi DOF. Shen Yue merasa cukup khawatir karena dia takut stabilitas benua di masa depan akan terpengaruh setelah fraksi Hawk menduduki posisi memerintah. Sebagai seorang perwira militer berpangkat tinggi, dia sadar akan perbedaan pendapat tentang menyatukan planet ini. Douluo kontinen telah memimpin bersama dengan teknologi jiwanya. Shen Xing memandangi adik perempuannya yang mengerutkan kening, tetapi pikirannya sudah melayang ke atas. Dia ingat wajah itu dengan jelas di benaknya. Dia tidak akan pernah melupakan pria yang muncul dalam mimpinya hampir setiap malam selama periode itu. Apakah dia sudah mati? Apakah dia mati dalam ledakan kali ini? Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam kepadanya sekarang. Namun, dia merasa sangat sedih di hatinya karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Baru-baru ini, dia berada dalam kondisi depresi untuk waktu yang lama. Seorang pria dan seorang wanita berpegangan tangan saat mereka berjalan di sepanjang jalan yang luas. Sosok mereka ramping dan tinggi tetapi fitur wajah mereka biasa. Pria muda itu tingginya lebih dari 1,9 meter dengan sepasang lengan panjang, pinggang ramping, dan bahu lebar. Gadis muda itu juga memiliki tubuh yang sangat tinggi dan ramping, terutama kakinya yang panjang dan indah. Satu-satunya kelemahan adalah kulitnya terlihat pucat sementara penampilannya cukup biasa. Kami di sini. Pria muda itu menunjuk ke sebuah kedai teh ketika dia membimbing gadis muda itu ke arah itu. Gadis muda itu membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi dia menahan diri. Dia tidak bisa menahan cibiran bibirnya seolah dia merasa tidak puas. Seorang pelayan segera menyambut mereka ketika mereka berjalan ke dalam kedai teh. Meja untuk 2 orang. Pria muda itu mengangguk dan berbicara, kami ingin minum teh Da Hong Pao. Tatapan pelayan sedikit berubah, berapa kali Anda ingin teh direndam? Pemuda itu menjawab, 3 kali akan menyenangkan. Akan menjadi hambar jika terlalu sering tenggelam. Tentu, tolong ikuti saya. Pelayan berbalik dan berjalan ke atas setelah mengatakan itu. Pria muda dan gadis muda mengikuti di belakang ketika mereka naik ke atas. Pelayan tidak berbicara lagi tetapi membimbing mereka ke lantai 2. Mereka berjalan sampai ke ujung koridor ketika dia mengetuk dinding dengan lembut. Dinding terbuka untuk membuka pintu. Pelayan itu memberi isyarat agar mereka melanjutkan. Pemuda itu menarik gadis muda itu saat mereka berjalan ke dalam ruangan. Itu adalah kedai teh di dalam. Ada seseorang yang duduk bersila di atas bantal terburu-buru di belakang meja teh sambil menyeduh tehnya. Silakan duduk, katanya dengan tenang. Bab 905, Miasma berwarna 7. Orang yang duduk di ruangan itu tampan dan tampak berusia lebih dari 30 tahun, tetapi ada aura kesadaran yang muncul dari kepribadiannya. Ekspresi pemuda itu langsung menjadi bersemangat ketika dia melihat orang itu. Dia mengambil beberapa langkah cepat ke depan dan duduk di seberangnya. Wakil Master Hall, pria parubaya itu mendorong secangkir teh padanya. Silakan minum. Pria muda itu tertegun sejenak, tetapi dia tenang segera setelah itu. Dia mengangkat cangkir teh dan meniup panas sebelum mengosongkan cangkir dalam satu tegukan. Aroma samar mengalir dengan panas ke perutnya. Dia merasa hangat dan kabur sekaligus. Tubuhnya juga diselimuti oleh aroma teh. Aku sangat senang kalian semua masih hidup. Setidaknya, Shrek masih berhasil mempertahankan kayu bakar untuk memulai api baru. Untungnya, warisan Akademi Shrek belum berakhir. Kesedihan melintas melewati mata pria parubaya itu sejenak. Pria muda itu menundukkan kepalanya dengan mata memerah. Dia berbicara dengan suara yang dalam, Wakil Hallmaster, bagaimana situasi dengan Tang Sek sekarang?
Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Itu buruk. Setelah markas dibom, semua perusahaan teknologi Tangsek era Dasling dipaksa keluar. Militer yang bekerja dengan kami pada awalnya menghentikan semua komunikasi dengan kami. Secara bersamaan, beberapa serangan diluncurkan pada kami, baik secara terang-terangan dan diam-diam sebagai baiklah. Sudah jelas bahwa itu sudah direncanakan. Master Hall membuat keputusan untuk menutup sebagian dari perusahaan kami sementara waktu. Tangsek memiliki banyak rencana untuk manajemen krisis, dan rencana yang dimulai sekarang adalah salah satunya. Selain itu adalah rencana yang digunakan untuk menghadapi krisis yang paling parah. Petik 2. Pria muda itu berbicara, siapa lagi selain roh pemujaan Roh Kudus? Pria parubaya itu berbicara dengan datar, pernahkah Anda mendengar ungkapan, ketika sebuah tembok akan runtuh, semua orang memberikan dorongan? Saya khawatir ada sejarah panjang di balik konspirasi ini yang ditujukan untuk Shrek dan Sekte Tang. Ini tidak dilakukan oleh satu generasi. Holy Spirit Cult sedang didorong ke depan panggung, tetapi kami tidak bisa mengatakan berapa banyak yang ada di belakang layar. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa semua orang yang terlihat adalah musuh status Tang Sekte dan Shrek di benua itu terlalu jauh. Sebenarnya, kami tahu bahwa federasi akan berurusan dengan kami suatu hari ini, hanya saja kami tidak berharap pendekatannya begitu keras, dan itu akan segera terjadi. Petik 2. Apakah itu tua-tua paviliun Dewa Laut saat ini atau para pemimpin Sekte Tang kita, semua orang dianggap bersalah. Kita telah terbenam dalam rahasia batin kita terlalu lama. Meskipun ada kemungkinan krisis yang terjadi, tidak ada yang berani untuk mengambil tindakan dengan gegabah. Di sisi lain, fakta telah membuktikan kita salah. Musuh lebih kejam dari yang kita kira dan bahkan rela mengorbankan jutaan nyawa tak berdosa. Petik 2. Pria muda itu mengangkat kepalanya. Sinar keemasan samar-samar berkedip di matanya. Wakil Hallmaster, apa rencana Tangsek setelah ini? Pria parubaya itu berbicara terus terang, semua orang harus membayar harga ketika menghadapi Tangsekte. Kemuliaan Tangsekte tidak akan hilang hanya karena kemunduran ini. Sama dengan Shrek. Saya belajar dari Zen Hua tentang tujuan dari Anda trip. Orang-orang itu tidak mungkin mengetahui semua rahasia batin Tangsekte dan bahkan rahasia Shrek. Tangsekte dan masa depan Shrek ada di tanganmu. Mereka harus dibangun kembali. Petik 2. Potongan Ichevire Seal yang kuberikan terakhir kali tidak berguna sekarang. Namun, batas tersembunyi Tangsek yang dikenal sebagai Ichevire Polaris Ice akan terbuka untukmu semua. Tangsek akan mendukung kalian semua secara terselubung dengan kekuatan penuh. Mungkin saja itu adalah mampu berkonspirasi melawan kami selama berabad-abad atau bahkan ribuan tahun. Namun, kami tidak keberatan memasukkan generasi atau bahkan beberapa generasi kerja keras untuk mendapatkan kembali apa yang pantas kami dapatkan. Mungkin, itu justru karena Tangsek dan Shrek terlalu hukum dengan mengetahui bahwa kita telah membiarkan orang-orang ini bertindak keterlaluan terhadap kita. Kehidupan lebih dari 1 juta orang tidak mungkin sia-sia. Petik 2. Suhu di ruang minum telah turun ketika pria parubaya itu berbicara dengan cara yang agung yang cepat berlalu. Pria muda itu menganggukkan kepalanya dengan keras. Kita terikat tugas untuk melayani. Wakil Aula Master, kapan kita akan menuju ke mata terpolarisasi Ichevire? Sekaligus, pria parubaya itu berdiri. Ulin, kita akan menjemput kawan-kawanmu sekarang. Lalu, kita akan langsung ke sana. Iya nih. Petik 2. Pria muda itu adalah Tang Wulin dalam makeup, sedangkan gadis muda di sampingnya adalah Gu Yue yang telah kehilangan ingatannya. Saat ini, Gu Yue mengedipkan matanya yang besar saat dia berdiri di samping Tang Wulin mendengarkan diskusi tentang buku surga. Di sisi lain, pria parubaya itu adalah Amorous Douluo Zhang Xin yang pernah ditemui Tang Wulin sebelumnya. Dia adalah wakil Master Hall saat ini dari Douluo Hall Tangsek dan juga orang nomor 2 yang bertanggung jawab atas Tangsek. 2 mobil jiwa biasa melaju ke jalan dan berhenti tepat di depan kedai teh. Otot-otot di wajah Zhang Xin bergeser saat dia berjalan keluar dari kedai teh. Dia tampaknya telah berubah menjadi orang lain. Itu perlu karena teknologi jiwa hari ini dan pengawasan satelit mampu menemukan orang tertentu berdasarkan fitur wajahnya. Tang Wulin dan Gu Yue mengikuti Zhang Xin dan masuk ke mobil. Dedoris Asmara berbicara perlahan, Tangsekte telah sepenuhnya bawah tanah sekarang. Setelah mengunjungi Ichevire Polaris Ice, kalian semua akan mendaftar di militer sesuai rencana. Tidak perlu repot dengan hal lain.
Ya, Tang Wulin bisa merasakan bahwa beban di pundaknya meringankan sedikit setelah mendengar kata-katanya. Meskipun akademi itu hilang, dia masih memiliki seseorang yang bisa dia andalkan. Bagaimanapun, Tang Sekte juga cadangannya. Zhang Xin bersandar di kursi dan menutup matanya. Ingat ini, Wulin, kalian semua akan tetap menyendiri di benua ini jika kalian semua memilih untuk tidak melakukan apa-apa atau tidak cukup. Di sisi lain, begitu kalian semua telah mencapai hasil tertentu, kalian semua akan sama dengan magnet. Rahasia batin yang dulunya milik Shrek dan Tang Sekte akan tertarik padamu. Dalam penyelidikan resmi, kalian semua tidak lagi ada di dunia ini. Karena itu, semua potensi dan identitasmu menjadikanmu semua kandidat yang paling tepat untuk dihidupkan kembali. Akademi Shrek dan Tang Sekte. Petik 2. Kamu semua bukan hanya Shrek Seven Monsters tetapi juga tua-tua dari Paviliun Dewa Laut generasi ini. Kamu semua adalah harapan dan masa depan Sekte Tang. Jangan menghubungi Tang Sekte setelah kamu meninggalkan Ichevire Polaris Ice sehingga untuk menyembunyikan dirimu. Tang Sekte akan mengambil inisiatif untuk menghubungi kalian semua ketika waktunya tepat. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Ya, benar. Hati Tang Wulin sedikit gemetar saat dia berbicara. Kata-kata Zhang Xin menyindir bahwa mereka memikul tanggung jawab besar dan hanya bisa bergantung pada diri mereka sendiri. Sepertinya kerugian Tang Sekte dari ledakan itu jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Setengah jam kemudian, mereka mengambil sisa Shrek Seven Monsters di pinggiran Heavendow City. Kemudian, dua kendaraan Tang Sek Combat yang sangat disamarkan melaju di jalan. Jendela mobil menjadi gelap sementara partisi di dalam mobil meluncur turun untuk mencegah semua orang melihat keluar. The Ichevire Polaris Ice adalah batas tersembunyi paling penting dari Tang Sek. Rute yang menuju tempat itu perlu dirahasiakan bahkan dari mereka. Tang Wulin kehilangan jejak sudah berapa lama. Pada saat ia perlu bermeditasi 2 kali, mobil melambat. Gu Yue sedang tidur nyenyak di pahanya. Kami di sini. Jendela mobil menyala sehingga mereka bisa melihat bagian luar sekali lagi. Tang Wulin menemukan bahwa kendaraan tempur telah tiba di hutan. Sekelompok orang menyipit ketika mereka turun dari mobil. Mata mereka mulai disesuaikan dengan cahaya terang. Hutan tampak purba seolah belum pernah dikembangkan sebelumnya. Selain itu, tidak ada yang aneh. Douluo yang asyik berbicara dengan singkat, ikuti saya. Mulai sekarang, kalian semua harus mendengarkan perintah saya karena itu tidak aman. Dia memimpin untuk berjalan terlebih dahulu setelah mengatakan itu. Tang Wulin menarik Gu Yue, sementara orang-orang lainnya melacak di belakang mereka. Douluo Amorous tidak maju terlalu cepat, jadi kelompok orang berhasil mengikutinya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk melihat sekeliling mereka dengan rasa ingin tahu ketika mereka berjalan ke hutan. Semuanya tampak normal, tidak ada bunga atau tanaman yang eksotis. Butuh sekitar 2 jam sebelum medan tiba-tiba berubah kasar. Ikuti jalanku, jangan ketinggalan langkah. Ada banyak tanaman beracun di sini sehingga akan merepotkan jika ada orang yang diracuni, Zhang Xin berbicara. Segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba mulai berubah menjadi ilusi. Tang Wulin hanya bisa merasakan seolah-olah dia telah melangkah ke dunia yang tidak jelas yang hanya bisa dilihat dengan jelas oleh Zhang Xin. Apakah ini ilusi? Bab 906. Tampaknya itu adalah ilusi yang sangat rinci. Rantai cahaya bintang emas berkelap-kelip menghubungkan semua orang di grup. Itu adalah rantai bintang Su Xiaoyan. Rantai itu akan memastikan bahwa setiap orang berbagi beban mereka bersama, bahkan jika mereka dalam bahaya atau terluka. Ayah, tempat macam apa ini? Ini sangat aneh. Gu Yue berbisik ke telinga Tang Wulin dengan lembut. Meskipun Tang Wulin telah mendesaknya berulang kali untuk tidak memanggilnya sebagai ayah, namun Gu Yue tidak bisa menghentikan dirinya sendiri bagaimanapun caranya. Pada akhirnya, dia hanya bisa memanggilnya seperti itu di tempat yang tidak ramai. Zhang Xin berhenti setelah mereka berjalan selama beberapa waktu. Segala sesuatu di daerah sekitarnya tiba-tiba menjadi cerah dan semarak lagi. Tang Wulin dan teman-temannya menemukan bahwa mereka telah tiba di sisi tebing. Mereka menoleh dan melihat ke tempat di mana mereka baru saja lewat. Itu juga hutan, tapi itu hutan berwarna-warni dengan banyak tanaman yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tidak ada keraguan bahwa ini pasti tanaman beracun yang disebutkan oleh Amorous Douluo sebelumnya. Lokasi ini tentu saja merupakan pencegah alami bagi orang-orang dengan semua racun dan ilusinya. Kurasa kalian semua sudah menyelesaikan 2 kata armor perang, kan?
Tempat yang kita tuju adalah di lembah. Tang Wulin mengangguk. Zhang Xin berbicara, biarkan aku melihat baju perangmu. Sinar keemasan melintas di mata Tang Wulin ketika raungan naga lembut berdesir di dalam dirinya. Bintik-bintik emas cahaya menyinari titik-titik vital tubuhnya termasuk masing-masing persendian, dahi dan dadanya. Lurik emas menghubungkan titik-titik cahaya keemasan ini. Potongan pertama yang muncul adalah cakar naga emas di tangannya dengan pola yang tumpang tindih. Cakar naga emas muncul diikuti oleh baju zirah pertempuran seperti skala emas yang melengkung ke atas dan menutupi lengannya dengan cepat. 3 belati tajam melengkung muncul di setiap sisi lengannya. Pisau tajam memiliki busur yang lebih panjang dibandingkan dengan yang ada di armor pertempuran satu kata. Selanjutnya, pauldronnya muncul. Pauldron yang tumpang tindih melengkung ke bawah dengan cepat dan membentuk cuirasnya. Aura Tang Wulin menjadi lebih kuat ketika baju besi pertempuran emas menutupi seluruh tubuhnya. Setiap skala pada baju zirah pertempuran emas yang terang melotot sedikit dengan garis puncak, dan lingkaran cahaya bisa terlihat beredar di dalam garis puncak itu. Sebuah logam berbentuk berlian membentuk baju zirah cerminnya seperti skala besar. Ada kilatan cahaya keemasan saat helmnya menutupi kepalanya. Tonjolan tajam seperti tanduk naga bosan keluar dari kedua sisi helmnya sebelum topeng emas terbentuk dan menutupi wajahnya, hanya memperlihatkan matanya berkilauan dengan cahaya yang indah. Tang Wulin sedikit membungkuk. Sepasang sayap bersisik emas raksasa menyebar dari punggungnya. Sayap tampaknya dibentuk oleh sisik yang tak terhitung jumlahnya disatukan. Mereka lebih dari 4 meter ketika menyebar terbuka dan menutupi seluruh punggungnya sepenuhnya ketika mereka dilipat. Aura Tang Wulin melonjak sekali lagi pada saat itu ketika sepasang sayap bersisik muncul. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan dan keindahan. Dragon Moon adalah nama yang diberikan oleh Tang Wulin untuk baju perang pertempuran dua kata. Kata naga berasal dari jiwa bela dirinya Golden Dragon King, sedangkan kata bulan berasal dari kata Yue dalam nama Gu Yuena. Dia adalah Dragon Moon Tang Wulin. Gu Yue terkikik saat dia berdiri di samping Tang Wulin. Aku juga punya. Bintik-bintik sinar perak menyinari dahinya dan sedikit mencerahkan wajahnya. Riasan di wajahnya dan warna rambutnya kembali normal dalam sepersekian detik, mengungkapkan kecantikannya yang indah. Itu aneh bahwa tidak ada bagian tubuhnya yang berkilauan dengan cahaya perak. Hanya bintik di dahinya yang menyebar. Itu adalah batu permata perak berbentuk oval. Batu permata itu mengembang dan berubah menjadi helm seperti mahkota Gu Yue. Topeng perak jatuh dan menutupi wajahnya yang menawan. Armor pertarungan perak mengalir dari bagian atas kepalanya, mirip dengan percikan air raksa di tanah. Sisik naga berbentuk oval adalah dasar dari baju perangnya. Satu lagi batu permata perak berbentuk oval menghiasi bagian tengah dadanya dengan sementara pancaran 7 warna samar beredar di dalamnya. Dibandingkan dengan armor pertempuran Tang Wulin yang tinggi dan besar, armor pertempuran Gu Yue tampak jauh lebih ramping dan lebih lama tanpa terlalu banyak pauldron dan senjata tempur jarak dekat. Armornya membuat seluruh tubuhnya tampak ramping dan megah, melengkapi kecantikannya. Itu seperti gadis surgawi yang turun ke dunia manusia. Sepasang sayap naga perak menyebar di belakangnya, lebih kecil dari sayap naga Tang Wulin dengan ukuran 1. Namun, ada total 18 batu permata perak yang bertatahkan sayapnya dengan cahaya yang berkedip-kedip. Segala macam elemen di udara menjadi bersemangat ketika baju zirahnya muncul. Selain itu, unsur-unsur secara alami berkumpul di sekelilingnya, sampai dia diabadikan oleh lingkaran cahaya 7 warna. Armor perang Gu Yue tidak dibuat oleh Tang Wulin dan teman-temannya. Dia sepertinya mengingat sesuatu ketika dia melihat bahwa Tang Wulin telah menyelesaikan armor perang dua kata miliknya dan menjadi sangat bersemangat sehingga dia segera melepaskan armor tempurnya. Sekelompok orang menyadari bahwa Gu Yue telah menyelesaikan armor perang dua kata dan bahkan menamainya. Dragon Kilin adalah nama yang diberikan oleh Gu Yue pada dua kata armor tempurnya. Kata naga berasal dari jiwa bela diri naga perak Naer, sedangkan kata Kilin berasal dari kata Lin dari nama Tang Wulin. Dia adalah naga Kilin Gu Yue, atau mungkin dia harus dikenal sebagai naga Kilin Gu Yuena. Dragon Kilin menambahkan cahaya dan keindahan ke warna emas dan perak. Seolah-olah ada hubungan luar biasa antara mereka di dunia yang tak terlihat. Sebuah lingkaran emas berkabut terbentuk secara alami di sekitar baju tempur Tang Wulin seperti Gu Yue melepaskan miliknya. Itu sangat aneh. Dragon Moon Tang Wulin dan Dragon Kilin Gu Yuena, keduanya adalah Master Armor Tempur dua kata.
Halo emas dan 7 warna bersentuhan satu sama lain, membuat kedua aura mereka tumbuh lebih kuat, sangat mengejutkan semua orang. Amorous Douluo memperhatikan mereka dengan kemegahan di matanya. Tidak ada keraguan bahwa basis kultivasi Tangulin dan Guyuena dan armor tempur lebih kuat dari yang dia bayangkan. Armor baju perang bulan naga dari Tangulin terbuat dari 3 jenis paduan dengan penempaan semangat yang sempurna. Kekuatan amplifikasi jauh melebihi baju perang pertempuran satu kata aslinya. Namun, Tangulin cukup terkejut menemukan bahwa ada tombak di tangan Guyuena setelah dia melepaskan armor perang 2 kata. Apakah itu tombak naga perak? Apakah itu bukan tombak naga perak Naer? Perbedaannya adalah bahwa manik perak berbentuk oval menghiasi ujung Silver Dragon Spear. Tampaknya tidak memiliki ujung tombak namun seberkas energi bercahaya menyembur keluar dari manik-manik perak secara alami, hanya Guyuena melambaikan tombak dengan lembut. Senjata Tangulin adalah tombak naga emas, jadi apakah senjata Guyuena adalah tombak naga perak putih? Sementara itu, teman-teman mereka juga melepaskan armor perang 2 kata di belakang mereka. Ye Xinglan memiliki jumlah lampu terbesar di tubuhnya selama sepersekian detik ketika dia melepaskan armor tempurnya. Dalam sekejap, seolah-olah dia telah berubah menjadi cara bertabur bintang-bintang. Cahaya bintang digabungkan sebagai baju zirah pertempuran yang berbeda muncul di tubuhnya. Armor tempur 2 kata Ye Xinglan memiliki warna pijar yang aneh. Logam yang menutupi seluruh tubuhnya seperti kristal berkilauan dengan kilauan yang mempesona. Setiap bagian dari baju perangnya dirancang dengan ketajaman pisau seperti dirinya. Armor perang tampaknya tidak terlalu mencolok karena sepasang sayap yang terlipat di punggungnya kecil. Itu sangat tajam dan bahkan tampak sedikit seperti sayap kemudi Mesya. Apapun masalahnya, aura pedang yang megah secara alami meledak dari tubuh Ye Xinglan saat dia mengenakan armor tempurnya dan topengnya meluncur ke bawah. Kekuatan aura pedangnya terasa seolah-olah itu bisa menghancurkan lemari besi surga. Star Wisdom adalah nama yang diberikan oleh Ye Xinglan untuk 2 kata armor tempurnya. Kata Star berasal dari jiwa bela diri Star God Sword-nya, sedangkan kata kebijaksanaan berasal dari kata Si dari nama Sulisi. Dia adalah Star Wisdom Ye Xinglan. Sulisi yang gemuk berdiri tepat di sisinya. Armor perang di tubuh Sulisi tampak sedikit aneh. Armor perang 1 kata aslinya berwarna kuning tapi sekarang sudah berubah menjadi coklat. Warnanya jauh lebih gelap dari sebelumnya. Armor perangnya tebal dan berat, dan tampaknya itu yang paling tebal di antara mereka. Setiap potongan menutupi tubuhnya tampak seperti terbuat dari batu, dan batu permata kuning bundar besar menghiasi dadanya. Helmnya memiliki gaya paling tradisional, sedangkan sepasang sayap di belakang punggungnya sangat besar, jauh lebih besar dari Tangulin. Dia merasa seberat dan setebal gunung. Aura menakutkan yang dipancarkan dari tubuhnya membuat gelombang energi destruktif. Guardian Star adalah nama yang diberikan oleh Sulisi untuk baju perang pertempuran 2 kata. Sekelompok orang menggodanya untuk memberi nama baju perangnya setelah roti awalnya, namun Sulisi menolak untuk melakukannya. Pada akhirnya, dia menggunakan kata bintang dari nama Ye Xinglan, sementara kata wali menandakan tugasnya untuk melindungi. Secara alami, mereka semua mengerti niatnya. Dia adalah bintang pelindung Sulisi. Xie berdiri dengan gagah di sebelah Sulisi. Ketika armor tempur Xie ditingkatkan menjadi 2 kata, itu menjadi ilusi, dengan bayangan yang berkilau dan tak tersentuh. Armor itu tampak semi-transparan dengan lingkaran cahaya samar yang beredar di dalamnya. Seolah-olah baju perangnya diukir dari kristal. Pola naga muncul di permukaan armor tempurnya, membuatnya jauh lebih misterius daripada armor pertempuran 1 kata. Armor perangnya tampaknya lebih tipis dari milik Ye Xinglan. 2 pasang sayap bersisik di belakang punggungnya sedikit lebih pendek tetapi sangat kuat. Dia tidak memiliki helm tetapi ikat kepala berbentuk trisula. Seolah-olah ada angin sepoi-sepoi menyegarkan di sekitar tubuhnya. Armor perangnya dan semua aksesorisnya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuannya yang berhubungan dengan kecepatan dan untuk menggandakan kecepatan dan kekuatan jiwanya. Pertahanannya jauh lebih lemah daripada yang lain, tetapi itu memungkinkannya untuk bergerak tanpa hambatan pada kecepatan maksimum. Dragon Knight adalah nama yang diberikan oleh Xie untuk baju perang pertempuran 2 kata. Kata naga berasal dari jiwa bela diri Light Dragon Dagger-nya, sedangkan kata Knight berasal dari kata Ye dari nama Yuanen Yehui.
Dia sudah membuat pernyataan heroik bahwa dia pasti akan memastikan bahwa armor tempurnya mencapai status 4 kata di masa depan ketika dia masih membuat armor pertempuran. Dia akan menamainya, Double Dragon Night Glory. Dia adalah naga malam Xie. Bab 907. Membuat baju perang Yuanen Yehui adalah proses yang paling rumit dari semuanya, karena jiwa kembarnya yang kembar. Selain itu, tak satu pun dari jiwa kembaran-kembarnya tunduk pada yang lain. Jadi, dia menghabiskan waktu yang sangat lama hanya pada desainnya. Dia melepaskan jiwa bela diri malaikat jatuh. Armor perangnya telah berubah menjadi ungu tua setelah 3 jenis logam ditambahkan. Setiap pola pada baju perangnya dipenuhi dengan kekuatan, sementara sepasang sayap berbulu hitam menyebar terbuka di belakang punggungnya di samping penampilan femininnya. Dia memancarkan aura misterius namun ajaib. Baju perangnya akan mengalami beberapa perubahan ketika dia berubah menjadi Titan Giant AP, untuk memungkinkan penguatan kemampuan bertarungnya. Yuanen Yehui mengorbankan kemampuannya untuk terbang ketika dia dalam bentuk Titan Giant AP sehingga dia dapat memanfaatkan keterampilan bertarungnya sebaik-baiknya. Karena itu, dia hanya bisa melepaskan jiwa bela diri malaikat jatuh ketika Amorous Douluo memerintahkan semua orang untuk terbang. Heaven Double adalah nama yang diberikan oleh Yuanen Yehui untuk armor perang 2 kata. Kata, surga, berasal dari tempat di mana jiwa bela diri malaikat jatuhnya diusir, sedangkan kata, ganda, berasal dari belati naga ganda Xie. Yuanen Yehui berencana menamai armor perang 2 katanya, Heavenly Titan, untuk mewakili kedua jiwanya, kera raksasa Titan, dan malaikat jatuh. Dia akhirnya setuju untuk menambahkan nama Xie setelah dia terus membujuk dan mengganggu. Tidak ada yang tahu berapa banyak sumpah kesetiaan yang telah ia buat untuknya sebagai gantinya. Dia adalah surga ganda Yuanen Yehui. Armor perang Su Xiaoyan adalah yang paling menakjubkan dari mereka semua. Setelah mencapai status 2 kata Battle Armor, armor pertempurannya telah berubah sepenuhnya transparan, seolah-olah itu dibuat dari kristal. Itu rumit namun indah, dengan segala macam lingkaran membentuk pola garis-garis pada permukaannya. Seolah-olah ada cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya di bagian dalam baju besi pertempuran. Konsep desain ini diperoleh ketika mereka berada di platform pengamatan bintang sebelumnya. Bintik-bintik cahaya bintang dilepaskan dari sirkuit inti, sehingga memiliki efek amplifikasi yang sangat kuat pada kemampuannya. Itu mampu mempersingkat waktu yang diperlukan untuk melepaskan staf bintangnya sambil meningkatkan durasi efektivitasnya. Pada saat yang sama, itu juga bisa melepaskan Star Guard Barrier sendiri, menciptakan pertahanan yang sangat kuat. Itu bisa meminjam kekuatan bintang, terutama di malam hari, sehingga kekuatan pertahanannya bahkan bisa melebihi kekuatan Sulisi. Star Universe adalah nama yang diberikan oleh Su Xiaoyan untuk baju perang pertempuran 2 kata. Kata, Star, diambil dari Star Guard Barrier-nya, sedangkan kata, Universe, berasal dari nama Yue Zhengyu. Dia adalah bintang Universe Su Xiaoyan. Yue Zhengyu berdiri di belakang Su Xiaoyan dengan tangannya menyentuh sayapnya yang jernih namun indah. Sepasang sayap berbulu putih murni menyebar di belakang punggungnya. Armor perangnya tetap sama warnanya dengan armor perang 1 kata. Itu putih murni dan tanpa cacat dengan pola emas yang elegan, penuh dengan kekudusan. Tanda suci terukir pada armor tempurnya yang tampak lebih tebal dan lebih berat dengan pola yang lebih hebat daripada ketika itu masih satu-satunya armor perang 1 kata. Sepasang sayapnya sepenuhnya ditutupi oleh baju perang, dan mahkota kerajaan menghiasi kepalanya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura suci. Itu masih siang hari. Sinar matahari menerangi halaman dan menyinari tubuhnya, meningkatkan aura sucinya dengan luar biasa. Dia benar-benar kebalikan dari Su Xiaoyan karena kemampuan bertarungnya akan sedikit lebih kuat di siang hari karena jiwa bela diri malaikat sucinya. Heaven Ward adalah nama yang diberikan oleh Yue Zhengyu untuk armor perang 2 kata. Kata, surga, berasal dari tempat di mana jiwa bela diri malaikat sucinya berasal, sedangkan, kata, berasal dari kata, Yan, dalam nama Su Xiaoyan. Dia adalah surga kata Yue Zhengyu. 8 dari mereka dengan 8 jas baju perang. Basis kultivasi mereka sudah meningkat ke tingkat yang sama sekali baru sekarang karena mereka memiliki 2 kata baju tempur mereka sendiri. Selain Yue Zhengyu, sisanya dari mereka telah membuat perubahan yang agak drastis pada baju perang mereka. Ini sengaja dilakukan oleh Tang Wulin selama proses peningkatan. Segera,
Mereka tidak akan dapat menunjukkan wajah mereka yang sebenarnya kepada dunia mungkin untuk jangka waktu yang sangat lama. Itu adalah prioritas tertinggi mereka untuk melindungi diri mereka dengan baik dalam keadaan seperti itu. Meskipun baju perang mereka tidak mengungkapkan terlalu banyak, masih mungkin bahwa orang-orang yang taat akan dapat mengetahui siapa mereka. Perubahan pada armor perang mereka akan membuat mereka relatif lebih sulit untuk diidentifikasi. Di sisi lain, kasus Yue Zhengyu agak unik. Rune terukir armor tempurnya dibuat khusus untuk klan malaikat suci sehingga setiap perubahan radikal pada armor perangnya akan mengakibatkan melemahnya kemampuan bertarungnya dalam skala besar. Dia memilih untuk mempertahankan gaya aslinya setelah banyak pertimbangan. 8 orang itu adalah Dragon Moon Tang Wulin, Naga Kilin Gu Yuenan, Kata Surga Yue Zhengyu, Bintang Semesta Su Xiaoyan, Surga Ganda Yuanen Yehui, Malam Naga Xie Xie, Bintang Kebijaksanaan Ye Xinglan dan Bintang Wali Sulisi. Mereka akhirnya memiliki gelar mereka sendiri setelah memperoleh baju tempur pertempuran 2 kata mereka. Judul itu terdiri dari kombinasi antara jiwa bela diri seseorang dan nama kekasihnya. Zhang Xin tidak bisa menahan senyum yang datang dari lubuk hatinya ketika dia melihat mereka melepaskan baju perang mereka dan menyaksikan sepasang sayap berbulu atau bersisik menyebar. Ini adalah pertama kalinya dia terlihat tersenyum begitu bahagia sejak bencana besar yang menimpa Akademi Shrek dan Tang Sekte. Orang-orang muda ini bahkan lebih luar biasa daripada yang dia duga. Tidak hanya basis kultivasi mereka jauh melebihi rekan-rekan mereka, tetapi baju tempur mereka juga luar biasa. Jelas, baju besi mereka tidak dibuat terburu-buru hanya untuk tujuan ketinggian seperti yang mereka buat di atas fondasi yang kuat. Ini adalah baju perang yang paling cocok untuk diri mereka sendiri dengan kualitas yang jauh melebihi rekan-rekan mereka. Ikuti aku. Petik 2. Tubuh Zhang Xin bergoyang saat dia berbicara, dan dia terbang ke udara di atas lembah gunung. Tang Wulin dan yang lainnya dari kelompok mengepakkan sayap mereka dan mengikuti Zhang Xin saat mereka terbang ke udara. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu masih paling ahli dalam terbang secara alami, sementara orang-orang lainnya jarang punya waktu untuk berlatih terbang setelah mereka memperoleh 2 kata baju tempur. Mereka tampak sedikit tidak stabil saat terbang ke udara tetapi mereka adalah generasi jenius luar biasa yang dapat mengendalikan tubuh mereka dalam sepersekian detik. Mereka membentangkan sayap mereka dan menyalurkan kekuatan jiwa mereka untuk membiarkan diri mereka menggantung di udara. Dengan lambaian tangannya, Amorous Douluo memimpin keturunan mereka ke lembah gunung. Sementara itu, cahaya keemasan redup dilepaskan dari tubuhnya, membentuk perisai cahaya yang menyelimuti Tang Wulin dan teman-temannya. Perisai cahaya terjun ke dalam dengan mereka di dalamnya, dan Tang Wulin dan yang lainnya bisa segera melihat lapisan megah kabut 7 warna di bagian dalam lembah gunung ini. Ketika mereka memasuki kabut, mereka terkejut ketika mereka menyadari bahwa ada fluktuasi energi yang kuat di permukaan perisai cahaya pelindung mereka. Meskipun disulap dari basis budidaya Amorous Douluo yang tak terduga, lubang dan pelanggaran mulai muncul di seluruh perisai. Ini dikenal sebagai racun berwarna 7. Itu adalah salah satu racun terkuat di dunia, mampu merusak apapun. Sudah berkumpul di puncak lembah gunung ini selama bertahun-tahun, dan ada juga beberapa yang ditemukan di hutan sekitarnya. Kami sekte menghabiskan banyak kekuatan dan upaya untuk mengumpulkannya di atas lembah gunung ini untuk meningkatkan konsentrasinya. Itu hanya akan memakan waktu singkat untuk membuat Mesia hitam menjadi tidak ada apa-apa. Hanya orang dengan setidaknya basis budidaya Hyper Douluo yang bisa mengandalkan kekuatan jiwanya untuk melindungi tubuhnya dan menahan kerusakan dari racun 7 warna untuk waktu yang singkat. Petik 2. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah perlindungan terkuat untuk Ichevire Polaris Ice. Bahkan Hyper Douluo mungkin bisa terperangkap tanpa sepengetahuan racun sebelumnya. Untungnya, kabut beracun itu tidak terlalu tebal. Bidang visual mereka mencerahkan tiba-tiba setelah mereka terbang beberapa puluh meter. Sebuah lembah kecil muncul di hadapan mereka. Kelompok itu segera tercengang oleh pemandangan luar biasa di depan mata mereka begitu mereka melihat situasi di gunung. Sebuah danau aneh muncul pertama kali. Itu memiliki 2 warna dengan satu sisi menjadi biru sedangkan yang lain merah. Kedua sisi danau memiliki perbedaan yang jelas karena mereka tidak saling bersilangan. Nama, Ichevire Polaris Ice, pasti berasal dari ini. Bunga dan tumbuhan eksotis tumbuh di tepi pantai di sekitar danau 2 warna ini. Ada juga bunga raksasa yang bisa dilihat bahkan dari langit. Itu luar biasa besar.
Mata setan ungu Tang Wulin bisa tahu bahwa dia tidak bisa mengenali sebagian besar vegetasi di sini. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah harta surga dan bumi kelas atas. Di sisi lain, aura mengerikan tiba-tiba menyerbu mereka dari bawah saat mereka turun dari langit. Perasaan itu tampaknya sangat bermusuhan. Apa itu tadi? Bab 908. Douluo Zhangxin yang mesum tersenyum. Cahaya ungu melintas di matanya. Segera, niat surgawi hancur. Tekanan menurun dan Zhangxin membuat mereka mendarat di lembah. Vegetasi berpisah di depan mereka, dan sebidang tanah tandus terbuka. Hanya ada cukup ruang bagi mereka untuk berdiri. Ketika mereka mendarat di lembah, semua orang dikejutkan oleh tumbuh-tumbuhan di depan mereka. Itu adalah dunia dengan kerusuhan warna. Setiap tanaman tampak diperbesar di sini. Xie berseru dengan bingung, apakah itu kubis aprikot yang menyala-nyala? Ya dewa, ini sangat besar. Bagaimana mungkin? Saya telah melihat ini dalam catatan kuno. Tanaman ini hanya tumbuh 2 inci setiap 10.000 tahun. Tanaman ini, ya dewa, kurasa sudah ada selama 200.000 tahun sekarang. Mereka baru saja mendarat ketika aura yang mendominasi menekan mereka lagi. Kali ini, aura lebih kuat. Bunga-bunga eksotis dan tanaman langka di sekitar mereka tampak hidup kembali. Yang lebih aneh adalah 6 siluet berangsur-angsur terbentuk dan muncul di hadapan mereka. Pemimpin bungkusan itu mengenakan jubah panjang ungu dengan cara klasik. Dia memiliki fitur tampan dan tubuh langsing. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, penampilannya tidak asing bagi Tang Wulin. Di belakangnya, ada seorang wanita berpakaian merah yang memiliki penampilan cantik tetapi ekspresi bermusuhan. Dia adalah orang yang berubah dari kubis aprikot api yang ditunjuk oleh Xie tadi. Selain dia, ada 4 orang yang berdiri bersamanya, dan bersama-sama mereka berjalan ke arah mereka. Jelas dari aura mereka bahwa ke-6 orang ini tidak menyambut mereka. 6 tanaman yang mampu mengambil bentuk manusia. Semua orang tahu benar apa artinya ini. Mereka adalah makhluk jiwa sistem tumbuhan yang mampu mengambil bentuk manusia. Mereka sudah dari jajaran binatang buas hebat. Siapa yang akan mengira bahwa akan ada 6 ahli dari jajaran binatang buas besar di batas rahasia Tangsek? Benar-benar tidak bisa dipercaya. Zhangxin tersenyum dan maju untuk menyambut mereka. Teman-temanku, lama tidak bertemu. Aku harap semua orang baik-baik saja. Pemimpin berjubah ungu berkata dengan datar, kita bisa melakukan yang lebih baik tanpa gangguanmu. Asmara Douluo, bolehkah aku bertanya apa yang ada dalam pikiranmu untuk membawa begitu banyak orang luar kali ini? Zhangxin menjawab, tentu saja, itu untuk mencari bantuan dari kalian semua. Ekspresi pria berjubah ungu itu menjadi gelap. Saya ingat bahwa perjanjian kami dengan Tang Sekte adalah bahwa hanya 1 orang yang diizinkan masuk ke dalam mata terpolarisasi Ichevire setiap 100 tahun, dan orang itu diizinkan untuk tidak mengambil lebih dari 2 jenis herbal. Sebagai gantinya, Anda akan membantu kami melindungi ini tempat dan tidak akan membiarkannya dihancurkan oleh Anda manusia. Petik 2. Itu benar. Douluo yang mesum mengangguk. Pria berjubah ungu itu berkata dengan dingin, lalu, apa arti dari Anda membawa 8 orang ke sini saat ini? Apakah tidak untuk mengekspos keberadaan kita ke seluruh dunia? Zhangxin menghela nafas. Jika aku punya pilihan lain, apakah aku akan datang dan mengganggu tidur Brother Luo dan yang lainnya? Itu karena Tang Sekte menghadapi bahaya runtuh bahwa aku di sini. Aku ingat bahwa SIS Douluo juga memiliki perjanjian dengan kalian bahwa ketika Tang Sekte dalam bahaya dihancurkan, kalian semua tidak akan berusaha untuk membantu kita selamat dari bencana. Petik 2. Ekspresi pria berjubah ungu itu berubah. Dia berkata dengan kaget, Tang Sekte berada di puncak kekuasaan dan kemegahannya. Bagaimana mungkin itu berada di bawah ancaman? Sedikit kesedihan melintas melewati mata Zhangxin. Markas Tang Sek dibombardir dengan amunisi jinak-jinak tetap peringkat 12. Markas besar dihancurkan, dan 9 judul Douluo dikorbankan. Ada juga lebih dari 1.200 guru jiwa dari berbagai tingkatan yang dikorbankan pada hari itu. Selanjutnya, Tang Sekte diserang di semua sisi dan terpaksa menghentikan operasi cabangnya. Tidak hanya itu, saya percaya semua orang tahu bahwa Shrek City, di mana Shrek Academy berada, adalah kota terbaik di benua itu, menderita pukulan destruktif. Kota Shrek hancur total, dan lebih dari 10 juta orang meninggal. Selain itu, lebih dari 20 judul Douluo dari Akademi Shrek meninggal. Satu-satunya yang selamat di pelataran dalam adalah beberapa pemuda yang Anda lihat sebelum Anda sekarang.
Petik 2. Seperti kata pepatah, ketika bibir hilang, gigi akan menjadi dingin. Sejak Spirit Ice Douluo meninggal, Tang Sekte telah berdiri dengan janjinya selama 10.000 tahun dan melindungi mata terpolarisasi Ichevire. Untuk waktu yang lama, kami tidak pernah meminta apapun dari Anda sebagai balasannya. Tapi sekarang, Tang Sekte menghadapi bahaya dihancurkan. Jika Anda tidak bersedia membantu kami, maka saya takut Tang Sekte tidak akan dapat melindungi rahasia di sini dalam waktu dekat, karena itu akan dihancurkan oleh musuh yang kuat. Setelah Ichevire Polaris Ice terbuka, aku takut kalian semua tidak akan memiliki hari yang damai lagi. Meskipun kamu memiliki basis budidaya yang cukup, aku tidak terbiasa bertarung. Terlebih lagi, teknologi manusia telah maju ke tingkat di mana basis kultivasi Anda bukan ancaman lagi. Petik 2. Setelah dia selesai, Douluo yang mesum menghela nafas lagi. Dia menatap pria berjubah ungu di depannya, tatapannya penuh harapan. Alis pria berjubah ungu itu terjalin erat. Dia berbalik dan melihat teman-temannya. Gelombang kejut surgawi semakin meningkat. Tampak jelas bahwa mereka sedang berkomunikasi. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin mendengar jumlah sebenarnya korban Douluos dari Tang Sek dan Shrek Academy. Untuk sesaat, dia tidak bisa membantu tetapi merasa hatinya tenggelam. Ada sebanyak 30 ahli-ahli gelar Douluo yang meninggal. Akademi Shrek hancur total. Sekte Tang juga menderita bencana besar. Selain itu, mereka harus menghadapi situasi di mana semua orang mendorong ke dinding yang jatuh, di mana dinding yang jatuh adalah mereka. Itu adalah masa yang benar-benar sulit. Tanpa ragu, Ichevire Polaris Ice adalah salah satu rahasia tersembunyi Tang Sek. Tang Sekte hanya bisa mengubah gelombang situasi dengan mengandalkan rahasia tersembunyi yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Setelah beberapa saat, pria berjubah ungu itu berbalik. Dia menatap Zhang Xin dengan mata berbinar-binar. Lalu bagaimana Douluo yang asmara ingin kita membantu? Zhang Xin menurunkan suaranya, saya ingin melengkapi setiap 8 pemuda ini dengan setidaknya 100.000 tahun harta surga dan bumi untuk meningkatkan basis budidaya dan potensi mereka. Di antara mereka, gadis ini terluka parah, jadi dia membutuhkan Velvet Sky Rich Chrysanthemum. Sedangkan yang lain, kita harus melihat kondisi masing-masing. Petik 2. Tidak mungkin. Pria berjubah ungu itu dengan datar menolak Zhang Xin tanpa ragu-ragu. Ketika Tang Wulin mendengar kata-kata Zhang Xin, dia terdiam dengan heran. Harta surga dan bumi dari basis budidaya 100.000 tahun. Apakah dia mencoba menipu orang-orang ini di sini? Tidak mungkin mereka akan menyetujui permintaan itu. Pria berjubah ungu itu berkata dengan marah, Asmara Douluo, jangan memaksakan keberuntunganmu. Kamu harus tahu bahwa butuh 10.000 tahun untuk memelihara rumput semangat 100.000 tahun bahkan di dalam mata terpolarisasi Ichevire. Sejak kita sudah dirampok oleh Spirit Ice Douluo, tidak mudah bagi Ichevire Polaris Ice untuk beristirahat dan pulih setelah 10.000 tahun. Jika seperti yang Anda katakan, tempat ini akan segera layu dan kembali ke situasi suramnya ada di 10.000 tahun yang lalu. Petik 2. Zhang Xin merendahkan suaranya, Brother Luo, tidak ada telur yang bisa tetap utuh ketika sarangnya rusak. Jika saya punya pilihan lain, saya tidak akan mengajukan proposal ini. Saya dengan rendah hati meminta Brother Luo untuk memikirkan hal ini. Saat dia mengatakan ini, dia mengambil langkah maju. Auranya tiba-tiba meledak, dan rasanya seperti memiliki substansi. Seluruh ruang langsung berubah suram, dan tekanan mengerikan mencekik. Tang Wulin telah mendengar gurunya menyebutkan bahwa orang di depannya ini adalah limit Douluo. Meskipun basis budidayanya tidak setara dengan almarhum Atlas Douluo, tidak akan ada banyak perbedaan. Selain itu, Douluo Amorous belum melepaskan armor tempur 4 kata miliknya. Zhang Xin secara mengejutkan tidak takut dalam menghadapi 6 binatang jiwa sistem tumbuhan yang hebat. Dia tampak lebih seperti dia ingin menghadapi mereka berenam sekaligus. Sepertinya dia hendak merebut dengan paksa. Dia tidak punya pilihan lain selain menampilkan sisi dominannya. Pria berjubah ungu itu mendengus. Ini adalah mata terpolarisasi Ichevire, bukan sekte Tang Anda. Apakah Anda pikir kami akan benar-benar tidak siap setelah bertahun-tahun? Lapisan cahaya keunguan keluar dari tubuhnya. Aroma aneh cepat menyebar ke seluruh ruangan. Itu meringankan hati dan menyegarkan pikiran. Ketika Shrek Seven Monsters mencium aroma, mereka segera merasakan tubuh mereka menjadi tidak berat. Mereka merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Dari dalam Ichevire Polaris Ice, di belakang 6 binatang besar,
air danau dengan warna berbeda tiba-tiba melesat ke langit. Tiang-tiang air naik membentuk spiral seperti dua naga raksasa. Dua sosok secara bertahap muncul di air danau. Semua memuji Tuan Naga. Bab 909. Semua memuji Tuan Naga. Pria berjubah ungu dan 5 binatang buas lainnya mundur beberapa langkah ke belakang saat ekspresi mereka tetap tabah dan hormat. Dua naga raksasa muncul dan melayang di atas air danau, mata terpolarisasi Ichevire. Salah satunya biru dingin, yang lain merah cerah. Kedua naga itu bersinar dengan kecemerlangan yang mempesona. Aura yang tak tertandingi tetapi mendominasi menyapu semua orang yang hadir. Bahkan dengan basis kultivasi Amoros Douluo, ekspresinya berubah meskipun dirinya sendiri. Dia mundur selangkah untuk melindungi Tang Wulin dan yang lainnya. Dengan penampilan naga biru dan merah ini, semua tanaman di Ichevire Polaris Ice tampak hidup kembali. Untuk sementara waktu, sumber kehidupan di sekitar mereka meningkat pesat dan banyak tanaman mulai tumbuh dengan cepat. Semua tekanan menekan Tang Wulin dan yang lainnya. Ekspresi Zhang Xin suram. Saudara Luo, Tang Sekte telah melindungi mata terpolarisasi Ichevire selama 10.000 tahun. Sudahkah Anda membuat persiapan seperti itu untuk melawan kami? Pria berjubah ungu berkata dengan datar, lindungi kami. Itu benar, memang benar bahwa Anda mengurus sebagian besar masalah bagi kami, tetapi kami juga telah mengembalikannya kepada Anda. Sejak masa pendiri Anda, Tang San, kapan Anda berhenti meminta dari kami? Adapun hari ini, karena Tang Sek menurun, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Kami tidak akan membutuhkan perlindungan Anda di masa depan. Dengan kemampuan kami, saya tidak berpikir ada masalah bagi kita untuk membela diri. Petik 2. Zhang Xin mengangkat alisnya. Kakak Luo, bukankah kamu khawatir kita akan membocorkan informasi tentang Ichevire Polaris Ice? Ketika saat itu tiba, kamu akan menjadi target publik. Pria berjubah ungu itu tersenyum tipis. Jika setiap orang dari Anda tinggal di sini, apakah Anda pikir Tang Sek akan membocorkan informasi tentang kami? Zhang Xin tersenyum karena sangat marah. Saya melihat bahwa saudara Luo penuh percaya diri. Apakah Anda dengan jujur berpikir bahwa, dengan kemampuan Anda dapat memenjarakan saya di sini? Pria berjubah ungu menjawab dengan datar, jika aku tidak memiliki kepercayaan diri, kita tidak akan melakukan dialog ini, kan? Aku ingin tahu apakah Anda tahu tentang asal-usul kedua Dragon Master kita. Tatapan Zhang Xin berkedip. Dengan rendah hati saya meminta Brother Luo untuk mencerahkan saya. Pria berjubah ungu itu menjawab, saat itu, penggagas binatang buas, Dewa Naga, melahirkan 9 anak. Dari 9 anak itu, ada 7 naga suci unsur air, api, bumi, angin, cahaya, kegelapan, dan ruang. Selain itu, ada naga gunung, dan pemimpin paling kuat dari bungkusan itu, naga emas. Secara kolektif, mereka disebut 9 Raja Naga Agung. Petik 2. Dewa Naga telah jatuh di alam surgawi, dan 9 Raja Naga Agung masing-masing memiliki nasibnya masing-masing dalam kehidupan. Di antara mereka, Raja Naga Air dan Raja Naga Api jatuh pada saat yang sama pada bagian dari tanah. Tubuh mereka dikubur ribuan kaki di bawah Ichevire Polaris Ice. Bahkan, itulah bagaimana Ichevire Polaris Ice muncul. Esensi mereka memelihara semuanya di sini. Setelah bertahun-tahun kerja keras, kami akhirnya memanggil jiwa naga dari 2 tuan naga untuk melindungi sebidang tanah kecil kami. Aku tidak percaya bahwa kau bisa bertarung melawan dewa naga berperingkat dewa hanya dengan kekuatan manusiamu. Bahkan jika hanya jiwa naga dari tuan naga yang tersisa, aku tidak berpikir terlalu sulit untuk mempertahankan Douluo Asmara di sini dengan kekuatan gabungan dari 2 Raja Naga Agung. Petik 2. Zhang Xin menatap 2 jiwa naga Dewa Naga Agung yang melayang di udara sambil memancarkan aura ganas. Ekspresinya memburuk. Sejak markas Tang Sekte dihancurkan, Tang Sekte telah menderita kerugian besar dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan hujan sepanjang malam ketika atap sudah bocor. Bahkan di batas rahasia Tang Sek, Ichevire Polaris Ice, insiden semacam itu telah terjadi. Sebagai limit Douluo, dia secara alami bisa merasakan aura kuat yang datang dari 2 Dragon Lord. Meskipun mereka mati dengan hanya jiwa naga mereka yang tersisa, kehendak 2 dewa naga besar ini sangat kuat. Jika itu hanya seorang dewa naga tunggal, dia masih bisa menahan diri dengan armor perang 4 kata. Namun, jika mereka berdua bertarung bersama, akan butuh semua yang dia miliki untuk bertahan hidup.
Penilaian pria berjubah ungu itu didasarkan pada pemahamannya tentang limit Doulos. Dia memiliki pengetahuan yang terbatas tentang baju perang. Namun demikian, dengan penambahan 6 binatang besar, bahkan jika Zhang Xin berhasil melarikan diri, dia akan terluka parah. Mustahil bagi Tang Wulin dan yang lainnya untuk selamat dari ini. Bagaimanapun, Zhang Xin ceroboh dan terlalu percaya diri. Douluo Zhang Xin yang mesum menghela nafas dengan lembut dan berkata, "Brother Luo, jika saya bersedia meninggalkan tempat ini bersama para pemuda ini dan terus menjunjung tinggi janji untuk melindungi mata terpolarisasi kebakaran es, saya bertanya-tanya apakah saudara Luo akan membiarkan kita pergi." Pria berjubah ungu itu tersenyum. Douluo Asmara harus tahu bahwa sekali binatang buas memiliki basis kultivasi dari jajaran kita, kecerdasan kita tidak akan kalah dengan milikmu. Bagaimana kamu bisa mengucapkan sampah kekanak-kanakan seperti itu? Rahasia tersembunyi kami telah terungkap, bagaimana kami dapat membiarkanmu meninggalkan ini tempat hidup? Petik 2. Tatapan Zhang Xin berubah dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menahan aku di sini? Jika dia sendirian, dia secara alami tidak akan membuat kompromi seperti itu. Namun, untuk bertahan hidup para pemuda ini dari Tang Sek dan Shrek Academy, ia tidak punya pilihan selain melakukannya. Tepat ketika dia akan melepaskan armor perang 4 kata dan mengintimidasi lawan-lawannya, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya. "Wakil Hallmaster, jiwa naga ini bukan apa-apa." Ketika kata-kata ini diucapkan, itu segera menarik perhatian Zhang Xin dan 6 binatang buas di depannya. Tang Wulin memegang tangan Gu Yue dan datang ke sisi Zhang Xin. Dia memandang pria berjubah ungu di depannya dan berkata dengan datar, "Tuan, karena Anda tahu bahwa ada Raja Naga Es dan Raja Naga Api, saya ingin tahu apakah Anda bisa mengenali aura di tubuh kita." Saat dia mengatakan ini, pusaran esensi darah dalam dirinya berputar dengan kuat. Aura keturunan Raja Naga Emasnya melonjak dan meluap. Meskipun Gu Yuena kacau saat ini, di bawah bimbingan Tang Wulin, lapisan cahaya keperakan juga muncul di tubuhnya. Gelombang kejut unsur 7 warna di sekitarnya tiba-tiba meningkat. Itu beresonansi dengan garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin. Di udara, 2 jiwa naga raksasa Ice and Fire yang berputar-putar tiba-tiba berhenti dalam gerakan mereka. Tak lama kemudian, kedua bayangan itu turun dari langit dan melayang 100 meter di atas Tang Wulin dan Gu Yuena. Tekanan mengerikan yang ada di sana sebelumnya langsung menghilang. Anehnya, ada beberapa kasih sayang yang ditunjukkan oleh 2 jiwa naga Ichevire Dragon Lord. Mereka bahkan bersemangat secara emosional. Gu Yuena terkikik. Dia mengepakkan sayapnya dan naik ke langit. Pria berjubah ungu itu ingin menghentikannya tetapi sebuah pemikiran yang sangat tajam muncul dari Zhang Xin yang dekat dengannya. Itu menekan binatang buas begitu kuat sehingga mereka tidak bisa menggerakkan bahkan satu otot pun. Gu Yue naik ke langit, tetapi Tang Wulin tidak menghentikannya. Dia hanya mengaum keras ke langit. Kepala naga emas raksasa menyelimuti tubuhnya. Itu adalah Golden Dragon Roars. Di tengah raungan naganya, Ice and Fire Dragon Lord di udara bergetar dan menunjukkan emosi ketakutan. Sebagai jiwa naga, mereka tidak lagi memiliki kecerdasan. Mereka hanya memiliki beberapa kekuatan awal mereka. Di bawah banyak pemeliharaan dan bantuan sistem tumbuhan jiwa binatang, mereka telah mendapatkan kembali bentuk mereka. Tidak peduli apa masalahnya, gen-gen yang berasal dari kedalaman garis keturunan mereka tidak akan pernah bisa diubah. Raungan Raja Naga Emas dan aura Raja Naga Perak adalah yang paling menakutkan bagi mereka. Gu Yuena memukuli sayapnya dan naik ke langit. Kedua Raja Naga segera mengitarinya dan meraung di sampingnya. Gu Yuena terkikik dengan nada yang terdengar seperti lonceng perak. Untuk sementara waktu, kesuraman yang ada sebelum ini telah tersapu bersih. Tatapan Zhang Xin penuh kejutan, dan wajah pria berjubah ungu itu berubah pucat. Dia berkata dengan ketakutan, "Raja Naga Emas, Raja Naga Perak." "Tidak, itu tidak mungkin." Tang Wulin berkata dengan datar, "Di dunia ini, tidak ada yang mustahil. Dari cara saya melihatnya, saya khawatir kedua tuan naga ini tidak akan membantu Anda lagi." "Gu Yue, biarkan mereka kembali ke tempat asalnya." Gu Yuena menjawab dengan sederhana, "Oh." Dia mengepakkan sayapnya dan terbang menuju Ichevire Polaris Ice. Kedua naga raksasa telah bergantung pada air danau Ichevire Polaris Ice untuk membuat substansi bagi mereka sendiri. Di bawah bimbingan Gu Yuena, mereka segera terbang kembali ke tempat di mana mereka muncul di atas danau dan masuk kembali ke danau.
Hanya 2 jiwa naga kecil, tidak lebih dari 2 meter, yang tersisa. Mereka mengelilingi Gu Yuena dengan gembira. Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak diubah oleh Dewa Naga yang jatuh bertahun-tahun yang lalu. Raja Naga Perak mewarisi 7 kemampuan unsur utama Dewa Naga sedangkan Raja Naga Emas mewarisi garis keturunan Naga Emas dan Naga Gunung. Naga es dan api secara alami dekat dengan aura Raja Naga Perak. Mereka seperti anak-anak yang bertemu ibu mereka. Untuk sementara, mereka benar-benar mengabaikan keberadaan makhluk besar sistem tumbuhan. Jelas, Dou Luo Asmara tidak mengharapkan sesuatu seperti ini terjadi. Senyum tipis muncul di ujung bibirnya. Saudara Luo, ini pasti beberapa pergantian peristiwa. Tapi saya tidak pernah berharap bahwa tahun-tahun perlindungan Tang Sek telah dilupakan oleh tidak tahu berterima kasih seperti Anda. Saya sekarang percaya bahwa ada alasan untuk kematian binatang buas di benua. Pria berjubah ungu berkata dengan ekspresi pucat mengerikan. Kalian manusia telah memperlakukan kami makhluk buas sebagai barang untuk perbaikanmu sendiri. Bagaimana mungkin kita tidak memiliki beberapa metode pelestarian diri? Bahkan jika kita tidak memiliki 2 Raja Naga, jika kita berenam bergabung, masih ada kemungkinan Anda tidak berhasil. Petik 2. Ketenangan yang dimilikinya sebelum ini sekarang hilang. Hanya ada tampilan luar ketangguhan dalam upaya putus asa untuk menutupi kelemahan batinnya. Zhang Xin menyipitkan matanya, dan senyum di wajahnya melebar saat itu. Aku ingin mencoba. Mari kita lihat apakah tulip damas milik Brother Luo lebih kuat, atau pedang asmaku lebih tajam. Bab 910. Kesadaran pedang muncul dari tubuh Amorous Dou Luo, mengejutkan langit. Dia telah menekannya untuk waktu yang lama sekarang, dan ketika itu muncul, rasanya seolah mendominasi seluruh dunia dan memandang rendah semua ciptaan. Pedang yang kuat bahkan akan membubarkan racun berwarna 7. Sinar-sinar matahari bersinar melalui celah racun dan masuk ke lembah. Berdiri di belakang, Ye Xinglan merasakan kesadaran pedang Amorous Dou Luo dan matanya langsung menyala. Jiwa bela dirinya juga merupakan pedang, dan untuk melihat kesadaran pedang seorang ahli akan sangat membantu untuk kultivasinya sendiri. 300.000 tahun makhluk roh, kata pria berjubah ungu itu dengan gigi terkatup. Dedoris Asmara mengabaikannya dan berkata dengan dingin, 8 dan tidak kurang. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua di sini dan sekarang. Lagi pula, itu bukan tugas yang sulit. Dengan efek bergizi dari mata terpolarisasi Ichevire Ais, aku akan secara alami menjadi makhluk spiritual surga dan bumi yang cukup dalam waktu singkat, menimbang bahwa Tang Sekte terlalu lunak di masa lalu, kita akan mengambil kendali penuh dari tempat ini mulai sekarang. 6 dari kalian memiliki kualitas lebih tinggi daripada makhluk roh 100.000 tahun. Kupikir kalian juga akan baik-baik saja. Wanita berbaju merah, Blazing Apricot Cabage, berteriak dengan marah, jangan berlebihan. Jika lebih buruk, kami akan membiarkan ikan mati dan merobek jala. Saya pikir kami bisa membunuh Anda dengan kekuatan gabungan kami. Bahkan jika kita jatuh di sini, aku tidak akan membiarkan kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Petik 2. Kamu tidak. Baiklah. Cahaya surga memancar dari mata Zhang Xin. Kesadaran pedang yang memenuhi langit langsung memadat. Yang mengejutkan mereka, itu adalah pedang sepanjang 100 kaki. Pada saat yang sama, aliran cairan perak melonjak keluar dari pori-porinya, dengan cepat membentuk baju besi yang menutupi seluruh tubuhnya. Setelan perak yang berkilauan dan transparan ini seperti makhluk hidup dengan 3 pasang sayap. Ada banyak pola pada baju besi yang luar biasa itu, sementara cahaya mengalir dan berputar-putar di dalamnya. Tinggi badan Amorous Dou Luo juga tumbuh hingga tingginya 3 meter. Dia adalah inti dari sosok raksasa ini, sedangkan bagian tubuh lainnya terbuat dari baju besinya. Dia mengangkat tangannya dan pedang besar menggantung di atas Ichevire Polaris Ais. Kesadaran pedang yang sangat menakutkan membuat kehadirannya terasa di seluruh negeri. Jutaan pedang kecil muncul di sekitar pedang raksasa sepanjang 100 kaki itu. Ada lambang mawar di topeng perang kata Amorous Dou Luo yang terdiri dari 4 kata. Matanya seperti kolam yang lembut seakan dipenuhi dengan kerinduan tiada akhir. Armor pertarungan 4 kata, batasi Dou Luo. Satu-satunya saat Tang Wulin dan kawan-kawan melihat seseorang memperlihatkan kekuatan tempur yang kuat adalah ketika mereka menyaksikan Atlas Dou Luo tepat sebelum kehancuran Akademi Shrek. Ini adalah kali kedua mereka. Seluruh Ichevire Polaris Ais bergetar hebat. Bahkan gerakan 2 jiwa naga yang berputar di sekitar Gu Yue melambat.
Dunia sepertinya diliputi oleh kesadaran pedang, penuh kerinduan. Racun 7 warna di udara hancur dalam sekejap dan segera bubar. Jika seseorang memandang ke langit, itu bahkan tampak seolah-olah cahaya matahari itu sendiri telah berubah menjadi pedang raksasa. Ujung pedang menunjuk tepat ke Ichevire Polaris Ice. Ranking Dewa, ini tidak mungkin. Ranking Dewa, suara pria berjubah ungu itu penuh teror, dan wajahnya kehilangan warna. Suara lembut Amorous Douluo bergema di lembah, jika itu adalah Raja Naga Hitam bermata emas di Tian, maka Anda mungkin masih memiliki peluang. Anda hanyalah makhluk yang diolah dari tanaman. Berapa banyak pengalaman tempur yang Anda miliki? Apakah Anda bahkan memiliki garis keturunan yang cocok untuk pertempuran? Aku bisa dengan mudah merobek kalian sampai berkeping-keping di sini dan sekarang bahkan jika ada 10 dari kalian, biarkan saja 6. Apakah kamu masih berpikir bahwa 2 Raja Naga Agung dapat menghentikanku untuk pergi? Masih berpikir bahwa aku tidak dapat mengembalikan kalian berenam ke bentuk makhluk spiritualmu? Petik 2. Di belakang pria berjubah ungu itu, seorang pria yang mengenakan pakaian putih menjadi pucat. Apakah umat manusia sudah menjadi begitu kuat? Dodoris Asmara berkata dengan datar, itu benar. Jadi apakah Anda masih berpikir bahwa perlindungan Tang Sekte tidak ada artinya setelah bertahun-tahun? Sekarang ada sebanyak 10 orang yang berada pada level setengah dewa, sama seperti saya. Saya tidak perlu terlalu banyak dari mereka. Jika hanya 2 dari kolega saya datang ke sini, Anda bahkan tidak bisa menghentikan saya dengan 2 tuan naga Anda. Lagi pula, mereka tidak memiliki dukungan dari tubuh mereka yang sebenarnya, bahwa, maka Ichevire Polaris Ice akan benar-benar menghadapi malapetaka tertentu. Saya tahu bahwa tidak mudah bagi kalian untuk berkultivasi ke level ini, dan kehadiran Anda dapat meningkatkan efek dari Ichevire Polaris Ice untuk menghasilkan lebih banyak surga dan harta bumi, jadi saya akan memberi Anda 1 kesempatan terakhir. 8 jenis benda spiritual 100.000 tahun dan bukan jenis tunggal. Petik 2. Pria berjubah ungu itu tampak sedih. Dengan rendah hati saya meminta Douluo Amorous untuk menarik kembali kekuatan surgawinya untuk saat ini. Kami akan membahas ini dengan damai. Topeng Zhang Xin menyembunyikan senyum yang muncul di ujung bibirnya. Kesadaran pedang monster itu menyusut, dan dia jatuh kembali ke tanah. Namun, dia tidak menunjukkan niat untuk melepaskan armor perang 4 kata. Pedang 100 kaki turun dari langit. Itu mendarat di belakangnya dan berubah menjadi pedang perak panjang. Pedang asmara, itu adalah Amorous Dolos Amorous Sword yang dengannya dia mengejutkan seluruh benua. Seseorang yang tidak berperasaan benar-benar memiliki perasaan, pendekar pedang yang asyik memegang pedang tanpa ampun. Pernyataan ini digunakan untuk menggambarkan 2 penguasa besar sekte Tang modern. The Hairless Douluo jarang membunuh siapapun sedangkan Douluo Asmara ini telah menjadi dewa perang selama masa mudanya. Ketika dia masih bersama seorang pejuang dengan Battle Soul Hall, dia telah mengambil banyak nyawa. Dengan harapan menjadi penguasa Ola Douluo, dia memanfaatkan kekuatan besarnya. Namun, dia membenci kejahatan seolah-olah itu adalah musuh pribadinya, jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya. Ini adalah alasan dia pada akhirnya tidak menjadi Master Hall dan akhirnya menjadi Master Fish Hall. Dalam hal basis kultivasi, dia tidak kalah dengan Douluo tanpa hati. Gu Yue sudah kembali ke sisi Tang Wulin. Dia memandang aneh ke arah baju zirah pertempuran 4 kata yang indah, setinggi 3 meter dengan 6 sayap di punggungnya. Pria berjubah ungu, Damas Tulip menghela nafas. Asmara Douluo, kamu menang kali ini. Selain kita berenam, ada 16 jenis harta surga dan bumi 100.000 tahun di mata terpolarisasi Ichevire. Kau harusnya tahu bahwa meskipun mereka tidak mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi di bawah kendali kami, mereka masih benar-benar sistem bis-bis-bis. Ketika kehidupan mereka terancam, orang-orang yang Anda bawa ke sini harus dapat menaklukkan mereka. Kekuatan tempur mereka akan sedikit lebih kuat daripada bis-bis 10.000 tahun biasa. Namun, mereka tidak berada di jajaran binatang buas 100 tahun sejati. Petik 2. Douluo yang mesum mengangguk. Inilah kebenarannya. Meskipun tidak ada tanaman lain yang berubah menjadi 100.000 tahun jiwa sejati di bawah penindasan 6 binatang besar ini, energi mereka sudah pada tingkat itu. Tentu, mereka akan bisa tumbuh ke jajaran binatang buas besar jika mereka diberi kesempatan. Tang Wulin bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu tidak membiarkan mereka mengembangkan kecerdasan mereka? Jika kamu melakukannya, bukankah Ichevire Polaris Ice akan lebih kuat?
Pria berjubah ungu berkata dengan dingin, apakah Anda pikir kami tidak mau? Bukannya kami tidak menginginkannya, tetapi tangan kami diikat. Makhluk spiritual seperti kami mengandalkan mata terpolarisasi Ichevire untuk mempercepat pertumbuhan kami. Pertumbuhan bernilai 10.000 tahun setara dengan basis budidaya bernilai 100.000 tahun. Secara alami, tidak apa-apa jika itu dalam 10.000 tahun, tetapi begitu kita mengolahnya menjadi 10.000 tahun, yang sebenarnya sama dengan 100.000 tahun, kita harus menanggung hukuman para dewa yang tidak terhindarkan bagi semua 100.000 jiwa binatang. Kita menanam sudah jauh lebih rapuh dibandingkan dengan rekan-rekan hewan kita, jadi jauh lebih sulit bagi kita untuk menanggung hukuman surgawi. Selain itu, kita belum benar-benar mengalami 100.000 tahun kehidupan. Dalam 10.000 tahun pertama ketika kita dilahirkan, tampaknya semua tanaman yang mencapai jajaran 100.000 tahun mati tanpa terkecuali. Hanya beberapa tahun kemudian, di bawah efek gabungan dari keberuntungan dan tubuh individu itu sendiri, makhluk-makhluk besar secara bertahap dilahirkan. Namun, ini masih merupakan kejadian yang sangat langka. Dengan kata lain, bahkan jika hanya satu dari 100 individu makhluk jiwa ratus ribu tahun yang lahir di sini selamat dari hukuman dewa, itu akan menjadi alasan untuk perayaan. Saya satu-satunya yang selamat dari hukuman untuk kedua kalinya. Petik 2. Meski begitu, aku bisa mengatakan dengan kepastian mutlak bahwa aku tidak akan bisa bertahan untuk ketiga kalinya. Karena kita tidak memiliki kepercayaan diri untuk berhasil, kita memilih untuk tidak memiliki mereka mengembangkan kecerdasan. Tanpa kecerdasan, mereka tidak akan memanggil para dewa iri. Masih akan ada hukuman tetapi itu akan jauh lebih lemah. Dengan bantuan kami, mereka bisa hidup lebih lama. Dengan 6 binatang buas yang telah mencapai basis budidaya 100.000 tahun, ini sudah merupakan angka tertinggi sejak pembentukan mata terpolarisasi kebakaran es. 10.000 tahun setelah ini, akan sulit untuk mengatakan berapa banyak dari kita yang akan masih dibiarkan. Petik 2.